Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. rekan-rekan kantor cabang jajaran DKI Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali nih dalam kegiatan 4 SKS. 4 SKS Employee Hebat Sharing Knowledge Seru episode 3. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait persuasive communication ya, Ya, rekan-rekan. betul. Betul. Dan di tengah-tengah kita semua telah hadir nih yang pakarnya persuasive communication, yaitu Mas Satrio Adi Sasongko atau nama bekennya Mas Ongki. Mas Ya. Ongki, apa kabar Mas Ongki? Halo, alhamdulillah baik, Mbak. Iya, Mas Ongki, kita tiap Jumat nih ngadain kegiatan 4 SKS nih, Mas. Ini udah episode yang ketiga. Di episode yang pertama itu kita Oke. membahas terkait bedah kasus JKK. Yang kedua Mhm. kemarin kita bahas terkait powerful presentation dan sekarang Ya. kita akan mengupas nih, Mas, terkait persuasive communication. Mhm. Kenapa persuasive communication atau komunikasi persuasif ya Mas Ya. dianggap penting ya karena kita wajib lah ya sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan harus punya skill nih persuasive communication agar nantinya mungkin kan nanti untuk ARK, AR atau semua karyawan bisa menyampaikan program kita dengan baik kepada peserta sehingga peserta mau gitu menjadi peserta Ya. kita. Baik, tanpa berlama lagi nih, kita saksikan Kayak untuk bioskop lah. pembahasan komunikasi persuasif kepada Mas Ongki. Waktu dan audio dipersilakan, Mas. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi saya mengundang teman-teman untuk open kamera ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan diperlukan teman-teman untuk merespon, silahkan open mic-nya gitu. Terus Mbak, aku minta tolong dikasih role co-host ya. Nanti kalau aku butuh ngepin teman-teman ya, bukan pin ya. Kalau spotlight, nah kalau perlu men-spotlight teman-teman, bisa ya? Bisa, Mas, siap. Oke, teman-teman, eh, sebelum memulai, saya perlu memberikan sebuah pernyataan atau disclaimer dan saya minta ke teman-teman untuk mengikuti. Artinya komunikasi persuasif nanti akan kita pelajari itu sesuatu atau salah satu teknik dalam komunikasi yang intinya adalah bisa membuat orang lain itu melakukan persis apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman sering nemu berita tentang penipuan via telepon, biasanya via telepon ya, dengan modus hadiah, dengan modus transfer, itu mereka banyak sekali mempraktekkan teknik-teknik persuasi, tapi dipakai untuk kejahatan. Nah, maka saya perlu di awal meminta teman-teman berkomitmen. Komitmennya adalah dengan sebuah janji atau ikrar. Maka setelah ini saya akan tayangkan slide, dan saya minta teman-teman untuk ikut membaca ikrar ya, ikrar atau janji gitu. Sepakat ya teman-teman? Ayo, mana suaranya? Sepakat, Mas. Sepakat, Mas. Setelah ini, Setuju, saya akan setuju. tampilkan, belum. Saya akan tampilkan slide dan saya minta teman-teman untuk nanti mengikuti saya membaca ikrar ya. Ini penting karena biar saya lega gitu. Biar ketika saya selesai sharing itu saya lega. Karena teman-teman sudah membaca ikrar atau janji. Saya akan tampilkan skripnya gitu ya. Saya akan tampilkan kata-katanya. Saya mau mengundang teman-teman semuanya untuk open mic. Gak apa-apa kita rame-rame, mau serame apapun. Bukan ramenya yang kita cari, tapi kita membacanya dengan pendalaman dan koneksi kita ke Allah, Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, ini dia. Oke, yuk silakan teman-teman open mic bersama-sama. Saya akan membacakan, teman-teman mengikuti ya. Oke? Oke. Teman-teman. Baik, baik. Oke. Baik, Pak. Suara saya terdengar? Masih terdengar ya?
Terdengar. Pak. Oh iya Pak. Oke, siap-siap ya, diikuti ya. Ikrar. Ikrar. Demi Ikrar. Allah, saya berjanji Demi Demi Allah, Allah saya saya berjanji berjanji tidak menggunakan teknik-teknik yang saya pelajari Tidak menggunakan teknik menggunakan teknik pelajari pelajari di kelas ini di kelas ini, hari ini hari ini, kecuali hanya untuk tujuan kebaikan. kecuali hanya untuk tujuan kebaikan. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kita semua. kebaikan. Oke, sip. Nah, berikutnya jangan ditutup dulu ya, jangan ditutup dulu. Udah mengikuti kata-katanya udah ya. Nah, jangan ditutup dulu. Saya ada beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman juga respon lewat open mic ya. Karena hari ini topiknya kita tentang komunikasi. Ya. Teman-teman, saya bertanya. Setiap manusia itu pasti melakukan komunikasi dengan orang lain, betul? Terus komunikasi antara kita dengan orang lain itu akan berlangsung dengan baik jika ada interaksi di kedua belah pihak, betul? Kalau satu pihak saja tidak melakukan interaksinya dengan baik, maka komunikasi juga berpotensi berlangsung kurang baik juga, betul? Nah, karena itu teman-teman, kelas kita hari ini topiknya komunikasi, dan agar berlangsung dengan baik, dengan optimal, maka teman-teman semua saya harap saya minta untuk interaktif. Kalau perlu bertanya, kalau perlu ada sesuatu yang direspon, silakan merespon dan mendiskusikan apa yang akan kita pelajari di sini dengan aktif. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat responnya. Oh gitu ya, tepuk tangannya pakai audio ya. Oke, dan sekali lagi teman-teman, ini bukan hanya saya ya, teman-teman lecturer lain, struktur lain juga sama. Kita punya prinsip bahwa nggak ada masalah teman-teman yang mau menyambi pembelajaran online, mau sambil makan gitu ya, mau sambil ngemil, sambil minum, sambil nyangkul, sambil rebahan juga boleh, tapi tetap open kamera. Ya, kami akan apresiasi, kami menghargai teman-teman yang selalu open kamera, meskipun disambi gitu ya, ketimbang teman-teman yang menyimak tapi close kamera seperti ini gitu. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan ya, energinya itu nggak sampai ke kami para instruktur atau expert. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi buat teman-teman yang bersedia membuka kamera. Meskipun kayak Mbak Elvis tuh sambil minum apa itu ya Mbak Elvis ya? Kopi kenangan kah? Starbucks? Oh, Starbucks dong. Ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya mau cek ombak dulu. Tadi di awal udah disinggung dikit-dikit ya. Di awal tadi udah disinggung dikit-dikit. Apa sih komunikasi persuasif itu? Yuk. Singkat aja yang teman-teman tahu. Silakan. Silakan langsung open mic, sebut nama open mic. Siapa saja. Nggak ada salah, nggak ada benar ya ini ya teman-teman ya. Ayo. Nggak usah googling dulu. Yang diketahui oleh teman-teman aja. Cek. Ayo silakan. Siapakah ini? Setahu saya, Mbak Elvis. apa Ya, Mbak Elvis, silakan, sepengertian Mbak. saya ya, sepengertian saya, komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang dilakukan untuk tujuan dan bisa ya istilahnya menghasut orang yang kita ajak komunikasi agar bisa melakukan hal yang kita inginkan dari hasil komunikasi. Oke. Ya benar sih. Tapi ada kata lain nggak selain menghasut, Mbak Elvis? Ya itu ya, pokoknya gampangnya gitu ya, menghasut. Iya, dalam gampangnya konotasi mempengaruhi. positif gitu ya. Mempengaruhi. Ya. Misalnya, kan kalau di marketing berarti kan bisa untuk daftar jadi peserta. Meyakinkan calon peserta untuk mendaftar gitu ya. Iya. Nice. Pokoknya ujung dari hasil dari komunikasi tadi itu, orang yang kita ajak komunikasi itu mau bersedia untuk melakukan apa yang kita tawarkan atau yang kita kasih inginkan. tepuk tangan dulu dong buat Mbak Elvis ya. Karena sudah lengkap, jadi kelas kita tutup ya teman-teman. Enggak ya, tadi baru pengertiannya ya. Nanti kita akan pelajari teknik-tekniknya kayak gimana sih, apa saja sih gitu ya. Oke.
Mana nih? Oke. Ini materi kita, topik kita di sore hari ini, teman-teman. Dan sebelumnya, tadi baru saya buka, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, tes. Nama saya Satrio Adi Sasongko, biasa dipanggil Ongki ya, teman-teman biasa manggil saya Ongki. Saya adalah instruktur di Institut BPJS Ketenagakerjaan untuk saat ini dan dengan beberapa spesifikasi materi, salah satunya materi komunikasi persuasif di hari ini ya. Ini juga saya yakin teman-teman udah banyak yang tahu, beberapa teman-teman ya, hobi saya. Saya itu orangnya visual banget teman-teman, jadi senang gambar, senang ngelukis ya di kanvas. Kalau zaman sekarang lebih sering digital ya, pakai tablet atau iPad. Ini beberapa commission work dari teman-teman. Ini teman jam sostek semua ini. Saya yakin ini sebagian pasti kenal ya teman-teman. Nah, kalau nggak kenal kebangetan ini ya. Ini jajaran sebelum BOD yang sekarang. Ini direktur umum sebelum periode yang sekarang. Ini motion graphic, ini saya maaf, ini saya skip. Ini teman-teman learning tahun 2021 ya, ketika ada pergantian kepemimpinan dari Pak Desto ke Pak Pepen. Ini hampir 40 wajah ada di satu frame. Nah, ini sebagian teman-teman pasti kenal nih, terutama teman-teman Grogol nih. Nah, ya kan? Oke. Itu sedikit tentang saya, teman-teman. Dan apa aja sih yang akan kita pelajari sore hari ini? Untuk memudahkan teman-teman, alurnya, flow-nya, gradasinya gitu ya, pembelajaran dari mulai awal sampai akhir, kita akan mulai dengan kita pahami dulu apa persuasi itu. Konsepsi persuasi seperti apa. Meskipun tadi udah gamblang dijelaskan oleh Mbak Elvis. Kemudian apa fundamental dari yang namanya persuasi itu? Apa yang harus kita kuasai di awal gitu ya. Setelahnya kita akan mempelajari 3 teknik persuasi dan terakhir kita akan dalamin lagi dengan apa pembelajaran yang kita dapatkan di sore hari ini. Oke, ini poin-poin kita, journey kita dari mulai jam 3:30 sampai jam 5 nanti. Semoga jam 5 atau jam 5 lebih ya, nanti kita lihat. Oke, kalau ada pertanyaan, komunikasi itu apa teman-teman? Yuk silakan open mic. Yuk. Apa itu komunikasi teman-teman? Yuk silakan. Siapa aja? Ini karena banyak jadi nggak perlu ditunjuk-tunjuk ya. Yuk langsung open mic. Proses untuk bertukar informasi. Proses apa Mas? Proses untuk saling bertukar informasi. Proses untuk bertukar informasi. Nice. Dari siapa ke siapa, dari mana ke mana Mas Paul? Ya, dari pembicara ke pendengar kayak gitu. Oke. Dari pembicara ke pendengar. Apa yang disampaikan itu, Mas? Apa ya, bisa isi pikiran, bisa sudut pandang ya. Bisa kita ingin orang lain melakukan sesuatu gitu ya. Yang pasti ada pesan di situ, benar nggak? Ya kan? Nah, benar. Jadi komunikasi tadi persis yang disampaikan oleh Mas Paul. Kita bisa belajar dari Mas Paul tadi paling tidak ada 3 elemen penting dalam sebuah komunikasi. Yang pertama ada pengirimnya, ya, pengirimnya. Kemudian yang kedua ada penerimanya. Dan elemen yang terakhir yang wajib ada, harus ada pesannya dong ya. Kalau ada pengirim dan penerima tapi nggak ada pesannya, bukan komunikasi, diem-dieman namanya ya kan. Oke, terus sudah terjadi sebuah komunikasi. Nah, saya tanya lagi ke teman-teman. Tujuan komunikasi itu untuk apa, teman-teman? Yuk, silakan open mic lagi. Siapa aja? Kita banyak kok ya. Ada 327 orang. Yuk. Apa tujuan kita ketika kita melakukan komunikasi? Yuk, biar seru saya dibantu catat deh di sini. Yuk, silakan yuk. Nah, tujuan komunikasi itu buat apa aja, teman-teman? Ada banyak ya tujuan komunikasi? Ya, buat apa aja? Informasi. 1, yes. Menginformasikan. Thank you, Mbak. Apalagi? Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi Informasinya. Yes, mempengaruhi. Memastikan Menjelaskan. informasinya tersampaikan dengan baik. Oke. Menyampaikan apa yang kita inginkan. Yes, menyampaikan
apa keinginan kita. Oke. Apalagi teman-teman? Bapak, Ibu, dan teman-teman, ayo. Menginformasikan sesuatu, mempengaruhi, menyampaikan apa keinginan kita, tujuan komunikasi. Menjelaskan Ya, maksud. menjelaskan. Oke, menjelaskan. Agar saling memahami. Menjelaskan sesuatu. Memastikan informasi, Memastikan informasi atau pesan orang lain dapat itu dimengerti paham. oleh orang lain. Iya, betul. Orang lain itu paham. Nah, yuk. Ada beberapa kategori besar yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah ini ya, berarti menginformasikan, menjelaskan sesuatu, memastikan paham. Ini bisa satu kategori besar, 1, 4, dan 5. Kemudian yang kedua ini, mempengaruhi orang lain, menyampaikan apa keinginan kita. Nah, kalau dua kategori ini teman-teman, mana yang persuasi? Kita tebak-tebak aja, mana yang persuasi? Nomor 2. 2 dan 3 ya. Nah, inilah Jelaskan persuasi. sesuatu ya. Yes. Persuasi ini dong, untuk mempengaruhi orang lain. Ada informasi, ada komunikasi yang kita tujuannya hanya untuk menginformasikan. Kita pakai teknik lain, misalkan teknik powerful presentation, yang komunikasi efektif. Tapi ketika kita butuh dalam komunikasi itu untuk mempengaruhi, meyakinkan orang lain supaya dia melakukan sesuatu, maka teknik yang paling tepat kita menggunakan teknik persuasi. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Clear? Apa itu bedanya ya komunikasi biasa hanya untuk informasi atau persuasi? Clear ya? Kalau clear, kasih jempolnya ke kamera. Kasih jempolnya mana Mbak Titis? Jempolmu Mbak Titis. Nice, thank you. Oke, saya lanjutkan berarti. Oke, kalau begitu, komunikasi persuasif ini saya shortcut ya. Berarti tadi karena sudah kita bahas ya, komunikasi persuasif lebih kepada kita sebagai pengirim pesan, kemudian penerima pesan, dan pesannya itu bukan pesan hanya menginformasikan, tapi mempersuasi. Jadi kalau didefinisikan secara lebih komprehensif, komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi individu atau pihak lain untuk mengubah bisa sikap, bisa perilaku, bisa sudut pandang, cara melihat sesuatu, tadinya nggak suka jadi suka, atau sebaliknya, tadinya nggak suka jadi suka, nggak suka jadi dari suka jadi nggak suka, dan seterusnya. Ya, ini yang namanya komunikasi persuasif. Kemudian, teman-teman, ternyata ada dua pendekatan besar dalam sebuah komunikasi persuasif. Ya. Ada pendekatan direktif, ada pendekatan konsultatif. Ya. Direktif itu misalkan begini, teman-teman. Kalau misalkan Mbak Titis sakit, gitu ya, sakitnya demam, kepalanya pusing, gitu ya Mbak Titis. Terus saya langsung bilang ke Mbak Titis, Mbak, kayaknya kamu perlu minum Kalpanak 2 botol deh, gitu. Selain nggak masuk akal gitu ya, teman-teman pasti nggak percaya. Kenapa? Karena saya bukan dokter, saya nggak punya otoritas untuk ngomong ke Mbak Titis atau menyarankan ke Mbak Titis untuk minum sebuah obat. Kecuali teman-teman yang kebetulan dokter yang ada di sini, atau Bu Dokter Ella gitu ya, biarpun dokter gigi tapi kan pasti belajar umum juga kan. Kalau dokter yang ngomong, kita pasti akan lebih percaya. Itu direktif. Kalau konsultatif, itu sifatnya ajakan. Nah, ini kita percepat aja deh. Saya khawatir waktunya. Nah, gini aja. Ya, ada dua kategori besar. Kalau dengan otoritas, apalagi teman-teman, direktif itu misalkan orang yang punya jabatan. Kita seorang kepala bidang, kepala kantor cabang, gitu ya. Pejabat struktural, dalam kasus kita bekerja di BPJS Sostek, itu kita punya otoritas untuk mempersuasi. Minta tolong dong setiap hari Kamis mulai sekarang, teman-teman paling tidak berangkat lebih pagi. Kenapa? Karena setiap hari Kamis saya mau melakukan evaluasi atas apa yang teman-teman selesaikan di hari Senin sampai Rabu. Nah, itu mempersuasi tapi dengan otoritas.
lebih ke sifat memaksa dalam tanda kutip, membutuhkan jabatan, kebanyakan digunakan untuk menjual, tapi teman-teman hasilnya itu di luar kontrol. Ya, orang bisa senang atau orang nggak senang, tapi tetap terpaksa melakukan. Nah, beda dengan yang sebelah kanan, yang konsultatif. Konsultatif itu teknik persuasi yang kita buat, kita kemas sehingga lawan bicara merasa ketika dia melakukan sesuatu, padahal itu yang kita inginkan ya, dia menganggap itu pilihannya sendiri. Kenapa? Karena kita pakai pola yang memotivasi. Kita membangun awareness, membangun kebutuhan dari lawan bicara, sehingga dia merasa, saya butuh. Bukan menjual, tapi lebih ke memberitahu. Dan hasilnya ini lebih long lasting, teman-teman. Ya. Misalnya, meskipun bukan atasan gitu ya, bukan pejabat struktural, bukan kepala bidang, bukan kepala cabang, tapi kalau berhasil memberitahu sesuatu dengan apa value-nya, apa pentingnya, apa hal positif nanti yang terjadi setelahnya, maka kita meyakini saran persuasi yang dia sampaikan ke lawan bicara bisa jadi bukan hanya anak buahnya, bisa jadi peer-nya atau atasannya ketika mendengar juga akan terpengaruhi dengan positif. Maka kalau bicara tentang persuasi, hari ini kita akan fokus ke persuasi yang dengan pendekatan konsultatif. Jadi bisa persuasi dengan jabatan, dengan otoritas, gitu, dengan paksaan, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicaranya yang sebelah kanan, yang konsultatif. Oke, saya lanjutkan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Itu tadi konsepsi dari persuasi ya teman-teman. Apa itu komunikasi kita udah tahu. Komunikasi itu ya ada komunikasi hanya untuk menjelaskan, menginformasikan. Fokus kita hari ini adalah komunikasi bagaimana caranya orang mau mengubah sesuatu seperti yang kita inginkan dalam konteks positif ya. Karena pada prakteknya ilmu komunikasi persuasif ini juga banyak dipakai oleh penjahat ya untuk menipu gitu ya. Biasanya dengan dalih udah transfer gitu, tapi kok salah transfer dan lain sebagainya. Oke, maka tadi di awal saya menekankan teman-teman ada ikrar, kita akan menggunakan teknik-teknik yang akan kita pelajari hanya untuk kebaikan ya. Clear sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada kasih jempolnya. Mana Mbak Rabiah Suryani jempolnya? Mana? Nice, thank you. Mbak Arinda, mana jempolnya? Kamu kenapa tengok-tengok Mbak Arinda? Oke, kita mulai dari fundamentalnya dulu ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke tekniknya. Meskipun fundamental ini salah satu teknik dalam persuasi, tapi kalau buat saya ini fondasinya dulu. Karena tanpa ini teman-teman akan kesulitan untuk masuk ke teknik-teknik berikutnya. Oke. Fundamental yang menjadi fondasi yang harus teman-teman kuasai ketika ingin mempersuasi orang lain. Teman-teman saya tanya, silakan open mic ya. Ini sering di kelas-kelas komunikasi efektif, komunikasi lintas generasi. Fundamental ini selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena ini yang menjadi basis atau dasar dari semua teknik atau teori komunikasi. Oke, silakan open mic teman-teman. Teman-teman, apa yang membuat sehingga ada komunitas fotografi, klub mancing, klub sepeda, komunitas Honda Civic yang nongkrong di alun-alun, dan sejenisnya teman-teman. Apa yang membuat sehingga ada seperti itu? Mana suaranya? Kesamaan hobi. Kesamaan hobi, karena ada kesamaan. Thank you Mas Roli Al-Ghazali. Ya. Kenapa bisa ada klub mancing, klub sepeda? Karena ada sesuatu yang sama. Dan teman-teman perhatikan, terutama teman-teman yang punya hobi. Ketika orang punya sesuatu yang sama antara kita dan lawan bicara, itu kadang nama nggak penting. Benar ya? Kita ketemu sama-sama di komunitas fotografi misalkan saya ya, komunitas fotografi. Saya jalan-jalan ke Kelenteng Surya Kencana di Bogor, bawa kamera sendiri. Kemudian ketemu beberapa orang gitu yang juga bawa kamera. Nah, kita bisa ngobrol asik tanpa terlebih dahulu kita kenalan. Ya cuma nanya kameranya apa, lensanya apa. Bahkan kita bisa tukeran lensa tuh tanpa harus nanya KTP. Ya nanti dulu Pak, mana KTP-nya kalau
Kalau mau minjem lensa saya nggak perlu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sama. Ini fundamental yang pertama namanya matching. Ya, oke, kita pahami dulu. Matching itu bagaimana dengan cepat kita mencari dan mendapatkan kesamaan antara kita dengan lawan bicara. Itu penting teman-teman. Karena itu menjadi pondasi awal sebelum kita melanjutkan komunikasi. Nah, ini dia. Ya, saya kembali merecall ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang pernah melihat adegan di mana Barack Obama ketika masih menjabat, tahunnya saya lupa ya, tahun 2010-an lah ya, 2011 atau 2000 berapa. Barack Obama pernah datang ke Indonesia, kemudian dia ada speech di Universitas Indonesia. Dia masuk, dia naik ke stage, dia dada-dada, dan dia menyapa audiens dengan dia ngomong begini. Terima kasih, thank you everybody. Dia pakai kata terima kasih. Yang dilakukan apa teman-teman? Dia sedang melakukan matching condition. Menggunakan bahasa Indonesia di awal. Ada yang nonton nggak adegan itu? Yang Obama bilang, pulang kampung nih, nasi goreng, bakso, sate. Dan yang paling membuat bonding antara audiens dengan Obama itu kuat, itu ketika Obama memulai speech-nya dengan dia ngomong begini. Let me begin with a simple statement. Indonesia bagian dari diri saya. Oh, itu audiens semuanya berdiri dan riuh bertepuk tangan. Itu yang namanya matching condition, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu. Matching condition kita udah tahu. Bagaimana kita dengan cepat itu bisa mendapatkan kesamaan antara kita dan lawan bicara. Nah, pertanyaan saya adalah, caranya seperti apa, teman-teman? Caranya bagaimana? Supaya kita bisa mendapatkan kesamaan antara kita dan lawan bicara dengan cepat. Yuk, silakan open mic. Caranya gimana? Gimana caranya? Mbak Linda, gimana Mbak Linda? Caranya Mbak Linda. Linda Wulandari. Oh. Halo Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Caranya gimana Mbak Linda? Silakan open mic Mbak Linda. Mbak Linda. Maaf, saya lagi mau izin ke toilet, lagi mual. Aduh, lagi mual. Udah beli test pack Mbak? Alhamdulillah udah Mas. Mbak Dwita deh, Mbak Dwita. Bu Dwita atau Mbak Dwita ya? Oke. Silakan. Minat yang sama kali ya. Cari minatnya di Ya, sepatu. cari minat yang sama. Caranya gimana, Bu Dwita? Caranya gimana? Supaya kita tahu. Kamu biasanya atau suka olahraga nggak atau apa Oke. gitu? Caranya adalah dengan semudah bertanya ya, Bu Dwita ya. Jadi teman-teman, matching condition dengan verbal itu semudah kita bertanya. Dan biasanya, misalkan kasusnya kita bertemu dengan lawan bicara yang baru pertama kali ketemu teman-teman. Apa hal pertama yang kita tanyakan? Kalau Bu Dwita apa hal pertama yang kita tanyakan, Bu Dwita? Apa ya? Apa? Kamu suka ini nggak ya apa? Misalnya suka baca buku ini atau apa gitu? Langsung ditembak ya. Tapi pertama kali orang belum pernah ketemu dengan kita, ketemu pertama kali, apa yang kita tanya? Apanya dulu? Apanya dulu yang kita tanya? Kerja di mana? Sebelum pekerjaan? Apa teman-teman yang lain? Yuk, boleh. Apa kabar? Namanya siapa? Namanya siapa? Yes, thank you. Benar nggak? Bu Rabia ya, benar nggak? Ketika kita ketemu dengan lawan bicara yang baru pertama kali ketemu, kita pasti tanya siapa namanya. Karena teman-teman, dari sebuah nama itu kita bisa membongkar banyak rahasia. Misalkan nama Satrio Adi Sasongko, kira-kira dari mana asalnya? Dari Jawa. Jawa. Saya ngaku, oh nama saya Satrio Adi Sasongko, saya asli Batak. Nggak ada yang percaya kan? Nggak ada. Jadi bahkan dari nama itu kita bisa tahu kira-kira berasal dari mana ini orang gitu ya. Dan
kesamaan hobi, daerah asal, apalagi teman-teman? Kuat ya. Beberapa persamaan yang prioritas itu teman-teman cari asalnya Asal dari sekolah. ya sekolahnya lulusan mana, alumni mana, itu kuat. Pokoknya asal, bisa asal kota, asal kelahiran gitu ya. Kemudian hobinya apa, itu yang kuat. Domisili. Domisili, yes. Hobi ya. Apalagi teman-teman? Nama, asal, kemudian hobi. Nah, beberapa tadi udah kayak Bu Dita tadi sempat menjawab pekerjaan gitu. Di kesempatan ini saya perlu sampaikan, pekerjaan itu pertanyaan yang saya sarankan kita parkir untuk urutan kesekian baru kita tanyakan gitu. Kenapa? Karena pertanyaan tentang pekerjaan, anaknya berapa, keluarganya bagaimana, itu termasuk pertanyaan sensitif yang perlu kita parkir kecuali kita udah dekat dengan yang bersangkutan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan pas kita tanya pekerjaan, dia barusan di PHK, gitu ya. Benar nggak, Bu Rabia? Kita pas tanya, kerjanya di mana, Pak? Nanya kerjaan, saya kemarin baru di PHK, gitu kan. Kita nggak enak. Atau nanya putranya berapa, gitu. Sementara kita nggak pernah tahu apakah punya anak atau enggak, atau jangan-jangan menikah atau belum. Jadi itu sesuatu yang sensitif. Maka 3 prioritas tadi, 1 nama, 2 pekerjaan, ketiga yang aman itu apa kesibukan belakangan ini, gitu. Apa aktivitas belakangan ini? Itu bisa membuka pekerjaan dan hobi sekaligus. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, jadi saya ulang, matching condition itu adalah teknik fundamental dalam sebuah persuasi sehingga kita bisa dengan cepat mendapatkan kesamaan antara kita dan lawan bicara. Oke. Kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, sekarang saya yang bertanya. Silakan direspon dengan open mic ya. Terus gimana kalau misalnya kita udah nanya asalnya dari mana? Ternyata beda. Daerah domisilinya beda. Kemudian hobinya apa? Ternyata hobinya berbeda dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Padahal kita perlu mendapatkan dengan cepat kesamaan antara kita dan lawan bicara. Yuk. Silakan open mic. Silakan. Gimana caranya? Kalau kita tanya asalnya dari mana, beda. Saya misalkan dari Semarang. Yang saya tanya asli Makassar. Beda kan? Ketemu nih. Jadi kalau Kemudian, misalnya asalnya beda, yes, thank you. bisa digali lagi dengan bertanya tentang hal-hal yang menarik di kota asalnya dia. Bisa yang pernah kita dengar, yes, atau yang memang terkenal banget kayak gitu. Oke, nice, thank you. Salah satu contohnya. Thank you, Mbak Elvis. Salah satu tekniknya, thank you Mbak Elvis sudah dibuka. Ketika kita nggak menemukan yang sama, misalnya ya, daerah asal beda, hobi beda, kita bisa pakai teknik Mbak Elvis tadi, tunjukkan minat kita terhadap apakah hobinya dia, apakah daerah asalnya dia. Tunjukkan minat kita. Misalkan saya hobi gambar, lawan bicara saya hobi sepeda, sementara saya nggak hobi tuh sepeda. Nah, caranya adalah kita bisa menunjukkan minat kita terhadap hobinya dia. Misalnya ya, kalau sepeda gunung itu kayak gimana sih Pak? Saya tuh nggak tahu sepeda gunung tuh apa bedanya dengan sepeda lipat, apa bedanya dengan apa itu sepeda MTB misalkan, itu gimana sih Pak? Nah, menunjukkan minat seperti itu akan membuat lawan bicara kita merasa dihargai. Kenapa? Karena dia dihargai hobinya dan dia bisa menghabiskan banyak waktu untuk menceritakan seperti apa sepeda itu. Ya, tentang hobinya dia. Thank you, Mbak Elvis. Satu cara udah kebuka. Apalagi yang bisa kita lakukan, teman-teman? Hobi beda. Domisili beda. Pekerjaan berbeda. Saya tanya misalkan, kerjanya di mana? Oh, saya di Pertamina, Mas. Saya di BB Jam Sostek, beda. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, untuk mendapatkan kesamaan dengan lawan bicara seperti itu? Ayo. Ayo, silakan yang lain, yuk.
Mbak Delta, gimana Mbak Delta? Apa yang bisa Mbak Delta lakukan biasanya kalau nemu situasi seperti itu? Mau bikin matching condition tapi beda semua. Apa Mbak Delta? Selain bertanya, mungkin sharing soal apa yang kita tahu soal hobinya dia. Oke, Tadi sama kita dong bahas berarti. hobi atau tempat asal Apa ya? aja? Tadi Oh, dari iya. Mbak Elvi sudah tuh. Kita tunjukkan minat kita terhadap hobinya dia. Oke, satu udah kebuka. Itu kan tadi kita bertanya ke dia. Oh ya. Emang Semarang tuh ada apa aja sih gitu. Nah, Yes. terus agak-agak sotoy sih sebenarnya, disambung-sambungin aja gitu. Oke. Disambung-sambungin kayak, oh yang saya dengar tuh apa yang kita tahu tentang Semarang, terus Oke. konfirmasi ke dia, Yes. bener nggak sih kayak gitu. Jadi kan akan Nah, itu masih satu rangkaian sebenarnya. Masih kita menunjukkan minat. mungkin Teman-teman yang lain boleh kok. Yuk, boleh open mic, boleh bantu. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita nggak nemu? Mungkin membahas berita yang sedang hits ya. Oke. Oke, berita tentang capres yang sedang hits ya. kayaknya harus dilihat juga sih Mas, maaf Kak, intonasinya seperti apa. Oke, Maksudnya udah bicara intonasi, nice. kalau misalkan kita bahas tentang Semarang atau bersepeda dia ternyata kurang excited gitu. Kan mungkin ada orang yang capek ngomongin ini mulu gitu, ada yang seperti itu. Ya kita harus menanyakan hal yang lain lagi. Yes, harus ketika dia menceritakan tentang hobinya, kita lihat-lihat dulu nih kira-kira ini orang tipikalnya basa-basi atau enggak. Terus habis itu kalau kita dia cari topik basa-basi, lain. ya, Kita lihat ekspresinya ya, kita amati ekspresinya. betul. Ya. Kalau dia tipikal Thank yang you, Mbak Delta. basa-basi, berarti kita bisa angkat topik-topik yang lain karena dia berarti suka cerita. Tapi kalau dia terlihat jawabnya cuma tek, kita juga jangan buang-buang waktu gitu. Yes, itu harus ya. Jadi dinamika percakapan termasuk ekspresi gitu ya, intonasi ketika udah melemah gitu. Oh berarti nggak antusias nih. Kita harus segera ganti topik. Thank you, Mbak Delta. Apalagi teman-teman? Saya mau cerita begini. Misalnya teman-teman, lawan bicara saya itu kerja di Pertamina. Saya kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kakak ipar saya itu ada yang kerja di Pertamina. Itu kita boleh pinjam, teman-teman. Jadi untuk mencari kesamaan itu tidak harus antara kita dengan lawan bicara, tapi kita bisa pinjam orang lain. Misalnya ya, saya kerja di Pertamina, Mas Ongki. Oh, kakak ipar saya juga di Pertamina, Pak. Tapi di Pertamina kantor pusat, bagian HRD, namanya Pak Budi. Bapak kenal nggak? Oh, tahu saya Pak Budi. Dapat matchingnya, teman-teman. Ya, jadi kita boleh pinjam orang lain untuk menciptakan matching condition. Oh, serunya itu yang namanya matching ya. Jadi nggak harus semua tentang kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya, matching condition semudah mencari kesamaan dengan cepat. Kalau ada yang sama antara kita dan lawan bicara, nice, teman-teman dapat bonus. Kalau enggak, kita bisa pinjam orang lain, kita bisa tunjukkan minat kita terhadap yang bersangkutan, dan seterusnya. Gitu ya? Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Clear? Kalau clear, kasih jempolnya dulu. Kasih jempolnya mana? Oke, jempol itu penting ya teman-teman ya, untuk memastikan saya bisa next. Ini kenapa bunyi-bunyi? Memang bunyi-bunyi begini ya. Oke, saya tutup dulu yang lain. Nah, matching condition ini ada dua macam atau dua jenis teman-teman. Yang pertama matching condition secara verbal. Semudah kita bertanya. Nah, kita akan bergerak ke matching condition yang kedua. Ya, matching condition yang kedua. Tapi kita pelajari dulu basis teorinya, dasar teorinya. Kenapa matching condition teknik yang kedua itu juga perlu kita coba. Saya yakin teman-teman di sini kalau ada yang udah belajar NLP itu pasti tahu atau bahkan pernah mencoba. Nah, tapi kalau belum, maka di kesempatan ini kita akan pelajari. Sebelumnya saya tanya dulu ke teman-teman, silakan. Kali ini direspon lewat kolom chat deh ya. Kali ini direspon lewat kolom chat. Teman-teman perhatikan pertanyaan saya ya. Teman-teman, ketika kita berbicara
kepada lawan bicara, menginformasikan sesuatu. Pemahaman yang didapatkan oleh lawan bicara, hasil dari kata-kata kita, itu berapa persen? 0 sampai 100%. Silakan diketik di kolom komentar. Bebas ya, ini nggak ada benar, nggak ada salah. Kita sama-sama belajar. Saya ulang ya, saya ulang pertanyaannya. Teman-teman simak ya. Ayo dong, yang lain open kamera dong, teman-teman. Biar energinya nyampe ke saya gitu. Biar saya tetap bisa mengajar dengan berenergi, nggak kecapean. Karena kalau saya ngadepin background hijau dengan ada dada-dada gini, capek lama-lama ya kalau nggak ada orangnya. Kalau ada Mbak Erni kelihatan wajahnya, ada Mbak Sri Widayanti kelihatan wajahnya, gini kan seru ya. Ada Mbak Novi, Bu Novi kelihatan wajahnya gitu. Oke, saya ulang pertanyaan saya ya. Ketika kita berbicara ke lawan bicara, menginformasikan sesuatu, pemahaman yang dia dapatkan dari kata-kata kita itu berapa persen dari kata-kata kita? Yuk, silakan tulis di kolom chat. 15%, 30, 80, wow, 50, nice. B ini tidak banyak, relatif dong. Berapa tidak banyak itu? 50%, 10%, tergantung ya. Oke. 30, 30, 30. Oke. Coba tadi saya tanya ke Maslan. Nah, berapa persen Maslan Dina P? Oke. Berapa persen menurut Anda yang dipahami oleh lawan bicara hasil dari kata-kata kita? Berapa persen? Ini Mbak ya, Mbak Maslan ya? Bu Maslan kah? Pak Maslan kah? Karena nggak kelihatan full. Halo? Halo? Apakah masih bersama kami di sini? Oke, kita coba yang lain deh. Oke, oh Bu Maslan ya. Nah, Mbak Diah deh, Mbak Diah. Diah MF. Lagi sibuk, Mbak Diah? Oke, lagi sibuk. Ini kebanyakan di Sambi ya. Oke, kita cari yang fokus. Sinta Pratiwi. Nah, oke. Sinta Pratiwi apakah bersama dengan kita? Mana suaranya? Halo. Sinta? Halo, Mbak Sinta. Berapa Ya. persen, Mbak Sinta? Menurut Ya. Mbak Sinta, berapa persen? 40%. 40% ya. Kita udah menata kata gitu supaya dengan tujuan supaya lawan bicara itu paham betul apa yang kita sampaikan gitu ya. Iya. 40%. Jangan kemana-mana dulu ya. Saya tambahkan Mas Endi deh, Mas Endi. Oke. Mas Endi berapa persen, Mas Endi? 10% tadi. 10. Oke. Ya. Nggak ada benar, nggak ada salah, tapi kita akan lihat hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Albert Mehrabian. Dia melakukan penelitian lebih dari 10 tahun, bahkan sampai dipatenkan namanya Mehrabian Rule. Dr. Albert Mehrabian mengatakan hasil penelitiannya bahwa ketika kita menyampaikan informasi ke lawan bicara, pemahaman yang didapatkan oleh lawan bicara, hasil dari kata-kata kita, itu ternyata hanya 7%, teman-teman, sangat kecil. Yang lebih tinggi di atasnya, itu suara kita ya, bisa intonasi, bisa kenceng atau pelannya volumenya, atau speednya, ya cepat atau lambat, itu 38%. Dan yang paling tinggi itu justru bukan dari keduanya, tapi dari bahasa tubuh. Perhatikan kata-kata atau verbal itu sangat kecil teman-teman, 7%. Dan 93%-nya itu justru non-verbal. 38% itu dari suara, intonasinya, melengkingnya, atau merendahnya nadanya, cepat atau pelan dari speednya, volumenya, kenceng atau pelan, itu 38%. Dan yang paling banyak mempengaruhi itu justru bahasa tubuh. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau antara bahasa tubuh dengan kata-kata berbeda atau tidak sesuai, lawan bicara lebih percaya mana, teman-teman? Lebih percaya mana? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Thank you, Mbak Mita. Kalau ada yang nggak sesuai antara kata-kata,
dengan bahasa tubuh, lawan bicara lebih percaya bahasa tubuh. Contohnya ini contoh yang paling sering saya contohkan, terutama Mas Endi ini ya, dan cowok-cowok yang lain ya. Perhatikan ya, ingat-ingat ketika masa-masa masih pacaran gitu, buat yang udah menikah ya berarti pacaran atau sama istrinya gitu ya. Suatu ketika pacar kita ngambek ya, ini khusus buat yang cowok-cowok ini, pasti ingat ya. Suatu ketika pacarnya ngambek gitu, terus kita kan coba ngerayu gitu ya. Kamu kenapa sih, Dek? Gitu ya. Terus jawabannya begini, perhatikan jawabannya begini. Nggak apa-apa kok. Udah, itu buat cowok, buat Mas Endi dan kita semua itu. Adegan paling horor ya Mas Endi ya. Kalau udah ditanya kamu kenapa sih, Dek? Nggak apa-apa kok. Gitu. Terus Mas Endi nyoba ngerayu gitu. Ya udah, habis ini kita mau jalan kemana? Terserah. Ngomongnya sih terserah ya Mas Endi ya. Ya, ngomongnya sih terserah, tapi nggak terserah sebenarnya gitu. Biasa cewek emang gitu Mas Endi. Sorry Mbak Sinta ya. Itu bukti teman-teman bahwa bahasa tubuh itu punya pengaruh yang sangat besar ya. Non-verbal itu 93%. Verbal, pilihan kata-kata itu hanya 7%. Oke. Oh, ini ketutup ya. Sorry, saya ulang lagi ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini tadi kalau nggak sesuai. Nah, berdasarkan dari ini ada teknik matching condition yang kedua, namanya mirroring, teman-teman. Ya, buat yang sudah belajar NLP, Neuro Language Programming, teman-teman pasti tahu ini atau bahkan udah pernah mempraktekkan. Kalau belum, di kesempatan ini ya kita pelajari dan setelahnya kita akan praktekkan. Apa sih mirroring itu? Mirroring itu semudah kita menjadi cermin atas bahasa tubuh lawan bicara. Dan lagi-lagi kalau nyari contohnya, teman-teman googling mirroring, matching, mirroring itu yang banyak keluar si Obama. Obama. Yes, nice Obama. Thank you Mas Andi. Ya, Obama ini memang piawai matching condition dengan verbal maupun non-verbal mirroring. Perhatikan bagaimana cara duduknya, kemudian memegang wajahnya, dagunya. Obama mengikuti gesture dari koleganya. Kita lihat yang lain ya, di kesempatan lain. Perhatikan cara Obama duduk, cara melipat kakinya, gitu. Meskipun nggak harus sama-sama kaki kanan atau sama-sama kaki kiri, tapi cara melipat kakinya sama. Tangan ada di sandaran tangan, kemudian badannya bersender ke sandaran punggung. Dia merefleksikan, menjadi cermin dari bahasa tubuh lawan bicaranya. Kita lihat yang lain, jangan-jangan ini kebetulan ya, kita lihat dengan koleganya yang lain. Ini dia, kita tahu si Trump itu agresif, otoriter. Dia nggak mau duduk tuh bersandar di sandaran punggung, dia orangnya maju, condong ke depan, kemudian kakinya terbuka. Obama mengikuti. Ya, seakan-akan menjadi cermin. Kita lihat dengan koleganya yang lain lagi. Hampir sama, melipat kaki. Dan terakhir ini bahkan sampai tangannya pun mengatupkan tangannya juga sama. Ini yang namanya mirroring, teman-teman. Sampai di sini, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau matching tadi kita menyamakan antara kita dan lawan bicara secara verbal, mirroring secara nonverbal. Dan kita tahu nonverbal itu 93% lebih kuat ketimbang verbal. Kenapa? Karena dia bermain di ranah bawah sadar, teman-teman. Ayo, ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, semoga kita... Yes, silakan. Untuk mirroring ini perlu kita lihat nggak sih orang ini sensitif atau enggak? Soalnya ada juga kan orang yang agak-agak tersinggung kalau dia tuh ngeh, loh kok gerakan dia sama berlawan arah, maksudnya nge-mirror gerakan gua gitu. Apa maksudnya? Apa gimana? Oke, teman-teman. Pertanyaan dari Mbak Elvis. Thank you, Mbak Elvis. Thank you. Gimana caranya kita melakukan mirroring, tapi orang atau lawan bicara kita, dia tetap nyaman, nggak sadar kalau di mirroring. Kenapa? Karena bisa jadi kalau setiap kita melakukan mirroring atas semua gerakannya, itu akan mengganggu dia. Kayak kita sama anak kecil ya, Mbak Elvis ya. Kita kan punya adik, punya ponakan gitu.
kita sering dia ngomong apa kita ikutin gitu ya, terus dia marah gitu ya, dia gangguin gitu. Sama kan, mirror ini kalau lawan bicara setiap ngapain diikutin, dia pasti merasa risih. Nah, pertanyaannya buat teman-teman, gimana caranya supaya itu nggak terjadi? Gimana caranya supaya orang nggak merasa risih? Lawan bicara kita nggak merasa risih. Yuk, teman-teman yang lain dulu, kita bantu Mbak Elvis. Gimana caranya, teman-teman? Supaya orang nggak merasa risih ketika kita melakukan mirroring. Silakan. Mas Asni. Nah, gimana caranya Mas Asni? Menurut Mas Asni, Fembriandi. Gimana caranya supaya ketika kita melakukan mirroring, orang nggak merasa risih, Mas Asni? Paling pertama kita melihat dari ketika kita sudah ngobrol dengan lawan kita berbicara, perhatikan juga apakah dia sudah merasa nyaman ngobrol dengan kita. Itu bisa dapat kuncinya tuh untuk melakukan mirroring, membuat dia semakin nyaman untuk ngobrol dengan kita. Oke. Itu paling. Oke. Gimana caranya Mas Asni mirroring itu biar nyaman buat lawan bicara? Jangan terlalu mengikuti sama persis ya gitu ya. Nice. Artinya Jangan terlalu sama persis. Misalnya apanya yang jangan terlalu sama persis? Dari gerak tubuh, gestur tubuhnya gitu. Oke. Saya bantu nih buat Mas Asni dan teman-teman yang lain. Berarti gerakan apa yang kita mirroring? Apakah kalau garu-garu kepala gini kita mirroring? Mas Asni, di mirror nggak? Tentu tidak. Oke. Ngopil gini, apakah di mirroring? Tentu tidak. Korek-korek kuping, apakah di mirroring? Tentu tidak. Oke, ya. Berarti gerakan seperti apa teman-teman yang kita mirroring? Standar. Standar samping apa tengah, Mas? Mana tadi? Gerakan apa yang kita mirroring, teman-teman? Gerakan seperti apa yang kita mirroring? Kita tambahkan diskusi lagi deh. Semoga teman-teman masih join ya. Ibu Zilvia, apakah masih join dengan kita? Nah, ayo Ibu Zilvia. Gerakan seperti apa kalau ngupil enggak, korek-korek kuping enggak, garuk-garuk kepala enggak? Gerakan seperti apa yang kita mirror, Bu Zilvia? Halo Bu Zilvia, apakah bersama dengan kita? Kita tambahkan lagi deh. Mas Tandi. Mas Tandi. Tadi ada suara, silakan. Yang umum kali Pak. Yang umum. Yang umum, oke. Seperti apa gerakan yang umum? Nanti jangan umum terus umum SDM Pak Ongki gitu ya. SDM. yang seperti apa ya gerakan yang umum, Mas Endi? Yang tadi Pak lagi duduk lipat kaki. Oke, lipat kaki. Giniin tangan. Ya, mengatupkan tangan, sedekap gitu ya, tangan ke belakang, tangan ke saku gitu ya. Nah, teman-teman, perhatikan ya. Kalau garu-garu kepala itu sebentar atau lama? Biasanya garu-garu kepala bingung Pak Ongki. Nah, bukan. Gerakan yang sebentar atau lama? Garu-garu kepala. Sebentar. Sebentar. Pegang-pegang telinga? Sebentar. Pegang-pegang hidung? Sebentar. Kalau berarti lagi bohong Pak Ongki kalau pegang hidung. Waduh, ini udah pakar micro expression ini. Kalau melipat kaki, teman-teman, sebentar atau lama? Lama. Oh, berarti yang lama. Yang kita mirror, gerakan yang sebentar atau yang bertahan lama? Yang lama. Yang lama. Yang kita mirroring adalah gesture bahasa tubuh, gerakan lawan bicara yang bertahan lama, yang menandakan, mencirikan bahwa dia nyaman. Dan satu lagi tadi persis seperti Mas Asni bilang tadi, nggak usah buru-buru ya, kasih jeda teman-teman, ya supaya kekhawatiran Mbak Elvis nggak terjadi. Jadi kalau setiap dia mulai ngelipat kaki, kita langsung buru-buru ngikutin, ya dia pasti risih gitu. Kasih jeda dulu. Memastikan jeda itu kita gunakan untuk memastikan lawan bicara kita nyaman. Tanda-tanda nyaman, melipat kakinya udah bertahan lama. Kalau udah lama, ya lama itu nanti relatif ya, tergantung waktu yang teman-teman miliki untuk berkomunikasi dengan lawan bicara. Kalau udah bertahan lama, nah ini berarti nyaman. Teman-teman lakukan mirroring. Pak Ongki mau nanya nih. Ya, silakan. Jadi maksudnya ini? Dari silakan. Maksud dari mirroring itu apa ya Pak Ongki ya? Oke. Kita harus kayak seperti itu. Yes, oke. Ya, oke. Ini akan sampai ke situ ya.
basisnya adalah semua teknik komunikasi, basisnya itu matching. Matching itu ada dua. Matching condition dengan verbal, kita bertanya asalnya dari mana, hobinya apa, aktivitasnya apa, kesibukannya apa, minatnya apa, itu dengan verbal. Matching condition yang kedua namanya mirroring, dengan bahasa tubuh. Teorinya kita udah pelajari, Mehrabian Role tadi ya. 97% kita bisa klik dengan lawan bicara itu justru dari verbal. Nah, pertanyaannya saya pertajam lagi. Apa yang menjadi tanda bahwa mirroring kita berhasil, teman-teman? Ini sambil menuju ke buat apa sih mirroring itu gitu ya. Pertanyaannya Lawan ini. bicara kita jadi nyaman berbicara dengan dia kita. pasti nyaman. Mirroring itu pasti nyaman. Kalau nggak nyaman, belum mirroring. Mirroring belum berhasil. Tapi apa cirinya mirroring itu berhasil? Lawan bicara mulai membuka diri. Yes, membuka diri. Kemudian setelah membuka diri, ada gesture-gesture yang sama. Ada gesture yang sama. Thank you. Setelah teman-teman melakukan mirroring dan berhasil, nanti teman-teman akan sampai di satu titik di mana akan terjadi reverse mirroring. Oke, kalau penjelasannya agak sulit, tapi saya akan menjelaskan begini. Terutama teman-teman yang cowok nih, karena pengalaman saya buat yang cowok-cowok nih. Misalkan Mas Asni, Mas Endi, ini suatu ketika kita habis sholat misalkan ya, Mas Endi ya, di musola. Terus biasa habis sholat kita nggak langsung cabut, ngobrol dulu. Nah itu biasanya bertiga tuh duduknya bersila, bener nggak Mas Endi ya? Bersila gitu ya, terus ngobrol lah kita. Mirroring tiga-tiganya bersila. Nah, kemudian saya mulai ngobrol, ngajak Mas Endi ngobrol, mengajak Mas Asni. Ya. Terus Mas Asni, misalkan saya sama Mas Asni ya, misalkan saya Mas Asni, saya mirroring Mas Asni. Mas Asni agak bersender dengan tangan kanan gitu ya, tangan sebelah. Nah, kemudian saya mirroring dengan tangan sebelah gitu ya. Nah, balik lagi begini, saya lakukan mirroring, saya balik lagi. Kuncinya harus dengan jeda ya teman-teman, pastikan itu gerakan yang nyaman ya, supaya nggak disadari dan nggak risih, tetap nyaman. Setelah beberapa saat, dan waktunya itu relatif, setelah beberapa saat saya melakukan mirroring, akan terjadi yang namanya reverse mirroring. Reverse mirroring itu ketika yang mirroring kan saya ke Mas Asni, tapi pada satu titik saya akan bersandar ke belakang dan tanpa disadari Mas Asni juga tangannya kedua-duanya akan bersandar ke belakang. Saya akan selonjoran dan Mas Asni tanpa disadari dia juga akan selonjoran. Kalau udah begitu udah, kita mau ngejual apa, kita mau ngejual ide, kita mau ngejual produk, kita mau ngasih tahu, kita mau ngasih nasihat, itu masuk semua teman-teman. Dan ini bisa dipraktekkan buat Bapak Ibu yang punya anak. Ya. Karena itu udah setara banget itu. Itu udah match banget. Verbalnya dapat 7%, non-verbalnya 93% dapat. Pernah ya Mas Asni, Mas Endi ngalami gitu ya? Nggak disadari tuh, gitu ya. Nggak disadari kita ngikut lawan bicara. Padahal ini nggak ada janjian gitu ya. Dia selonjor, kita ikut selonjor. Ya. Dia bicara sedekap, kita ikut sedekap. Gitu, Bu. Tadi siapa yang tanya ya? Karena saking banyaknya. Itu yang namanya mirroring, dan itu tujuannya. Dan itu tandanya kalau mirroring kita berhasil. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? 30 menit menuju jam 5. Semoga sampai waktunya. Nice, clear? Teman-teman? Kasih jempolnya kalau clear. Ya, meskipun nanti masih bisa kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, nice. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Tentang matching dan mirroring. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, ternyata ya teman-teman ya. Biasanya kita hanya verbal. Matching conditionnya verbal, tapi kita sekarang sudah tahu bahwa ada teknik mirroring yang dia ternyata lebih powerful. 93%. Ya, kita menuju mulai ke teknik yang pertama, tadi fundamentalnya. Tadi meskipun bagian dari teknik persuasi, Bapak Ibu dan teman-teman, tapi buat saya itu masih fundamentalnya, karena dia sebenarnya basis dari semua teknik atau teori komunikasi, mau komunikasi efektif, simpatik, persuasi yang sekarang ini, dan seterusnya. Matching, mirroring.
Oke, saya mau ngajak teman-teman membayangkan, mengimajinasikan. Misalnya suatu saat, terutama yang cowok-cowok ya, terutama yang bapak-bapak nih, yang cowok-cowok nih. Ini nggak harus Mas Asmi sama Mas Endi ya, nggak usah di spotlight lagi berarti. Ini terutama buat semua yang cowok-cowok. Suatu ketika kita lagi nongkrong di apa ini teman? Ya kafe lah ya. Ini nongkrong kita suatu ketika kita lagi nongkrong di kafe gitu. Sambil ngerokok gitu, minum kopi gitu. Kemudian datanglah 2 orang SPG. Ya, ini khusus buat cowok-cowok ya. Kalau ngomong cantik, cantiknya sama lah, sama-sama cantiknya SPG-nya ini. Oke. Nah, kita bicara tentang bagaimana pendekatan keduanya. Jemputan. Ya. Iya. Apa Mbak Mita? Balik ke sini ya. 2 SPG. Kalau ngomong cantik, dua-duanya sama cantiknya. Kita lihat pendekatannya ketika dia menawarkan produknya. SPG yang pertama, begitu datang, dia langsung membuka dagangan, katakanlah gitu. Mas, Kak, atau Pak, saya punya produk nih, produk parfum. Produk saya ini banyak variannya, aromanya macam-macam, kemasannya bagus, cairannya berkualitas, dan harganya terjangkau. Nah, ini SPG yang pertama. Sekarang perhatikan dengan SPG yang kedua. SPG yang kedua, dia membuka pembicaraan. Halo, selamat sore, Mas atau Pak atau Kak, gitu ya. Lagi pada ngapain nih? Gitu. Kemudian kita merespon, gitu. Oh, lagi pada ngopi ya. Kopinya kopi apa tuh yang diminum? Misalnya kopi hitam gitu ya. Kopi hitam, oh saya juga suka loh kopi hitam gitu ya. Dia mulai membuka pembicaraan dengan gitu. Kemudian dia mulai masuk pelan-pelan. Kalau cowok gitu ya nongkrong di tempat ini nggak seru dong. Kalau ganteng-ganteng tapi jadi keringetan dan bau asap rokok. Nah, buat mengatasi itu, saya bawa nih produk saya parfum. Parfum ini mulailah seperti SPG yang pertama. Kualitasnya bagus, kemasannya lucu, harganya terjangkau dan seterusnya. Kira-kira nih buat cowok-cowok, bapak-bapak, kita akan beli dari SPG yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ayo jawab. Ayo jawab. Open mic. Pertama atau kedua? Halo? Dua. Mana suaranya? Kedua, Bang. Ya? Jujur aja. Yang kedua ya. Kenapa teman-teman? Karena dia punya pendekatan yang berbeda. Ya. Dan itu namanya teknik passing leading. Ya, jadi kita nggak buru-buru langsung leadingnya, tapi kita pacing dulu. Bahkan sebenarnya mulai dari matching condition itu kita sebenarnya sedang menyusun pacing. Kita nggak buru-buru leading. Nah, saya akan mencontohkan di mana pada tahun 2019 learning itu pernah 2019 ya atau 2018 ya, saya lupa tahunnya ya. 2019 kayaknya. 2019 learning itu pernah bikin kegiatan EDP, Executive Development Program. Mengundang CEO, kepala daerah, gitu ya, perusahaan swasta maupun BUMN untuk berbagi tentang outside view ya, bisa tentang leadership, tentang bisnis dan seterusnya. Pesertanya semua Kakanwil, deputi direktur, deputi bidang, dan kepala cabang utama di LC. Nah, waktu itu masih Pak Desto, deputi bidang learning, masih Pak Desto. Dapat tugas dari Pak Naufal untuk mengundang, bukan kampanye ya, tapi ini real cerita, untuk mengundang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jadi Ganjar Pranowo, Pak Naufal mencadangkan materi untuk Pak Ganjar itu memanusiakan manusia dalam pemerintahan. Itu intinya seperti itu. Berangkatlah Pak Desta dan saya ke Semarang. Waktu itu hari Kamis. Kenapa saya ingat? Karena sampai sana, saya kan sebelumnya pernah di Kanwil 5 lama ya, dari 2008 sampai 2012 akhir. Sampai di Semarang, kita datang ke gubernuran dengan teman-teman dari Kanwil Jawa Tengah, masuklah. Dan ada hal yang berbeda dari sekian tahun sebelumnya saya pernah ke sana. Itu misalkan ruangannya jadi lebih ya minimalis tapi nggak modern banget gitu, masih dijaga.
ornamen tradisionalnya gitu. Dan di hari itu semuanya pakai pakaian adat Jawa gitu. Pakai belangkon. Pak Ganjar ini pakai belangkon, pakai beskap, pakai keris gitu ya. Warnanya merah. Kami masuk ke ruang sekretaris atau asprinya gitu. Diterima terus dia bilang ke kami, Pak, mohon maaf, Pak Gub lagi nandatangani berkas. Nah, setelah ini tuh sebenarnya Pak Gub mau buka rapat. Jadi nanti waktunya nggak lama ya Pak, hanya 10 menit. Nah, karena tujuan kita adalah mengantarkan undangan sebagai pembicara, jadi 10 menit itu cukup kan, kalau hanya untuk ngantar undangan. Oke, nggak apa-apa Mbak, 10 menit aja kami ngantar undangan. Oke. Selesai Pak Ganjar nandatangani berkas, kami disuruh masuk ke ruangannya. Pakai belangkon, dia pakai beskap. Gimana nih, ada apa ini? Gitu. Terus mulailah Pak Desto memperkenalkan diri, Pak, saya Desto, saya dari BP Jam Sostek, saya bagian learning, ini Mas Ongki ini dulu pernah di Kanwil Jawa Tengah Pak. Gitu. Saya memperkenalkan diri, ya Pak, tapi ada yang berbeda Pak, saya memulai pembicaraan dengan begitu. Beberapa tahun yang lalu saya ke sini, tentu saja sebelum Pak Ganjar ya, gubernurnya, ini ruangannya tuh nggak kayak begini Pak. Sekarang itu lebih bersih, lebih rapi, lebih minimalis, dan yang membuat saya heran Pak, itu hari ini semuanya pakai baju adat Jawa. Ini apa Pak yang terjadi Pak? Saya mulai membuka pembicaraan dengan seperti itu. Dan teman-teman tahu responnya, Pak Ganjar langsung menceritakan, oh iya Mas, iya Pak Desto, siapa lagi yang akan menjaga budaya Jawa kalau bukan kita. Kemudian Pak Ganjar menceritakan bagaimana perjalanan dia membangun suasana seperti itu, mewajibkan seragam di hari Kamis, sampai yang waktu di cadangan 10 menit itu lewat. Lebih dari 30 menit Pak Ganjar menceritakan tentang bagaimana dia mengubah budaya di kantor gubernuran. Padahal janjinya cuma 10 menit ya. Dia punya waktu cuma 10 menit. Pak Ganjar sendiri yang sampai 35 menit bercerita. Akhirnya sadar sendiri gitu. Loh, udah jam segini. Wah, tadi ini mau apa ini? Mau apa gitu. Baru Pak Desto. Ini Pak, kami mengantarkan undangan dari Direktur Umum kami, Pak Noval. Meminta Bapak untuk jadi pembicara. Temanya ini. Tanpa babi ibu, Pak Ganjar langsung asprinya dipanggil. Jadwalkan saya di tanggal sekian, hari ini jam segini sampai sini, saya pastikan datang Pak Desto. Sudah, saya mau ke ruang sebelah, mau membuka rapat. Udah gitu aja. Jadi proses pacing-nya itu 30-40 menit, leading-nya itu hanya sekian detik. Ini yang namanya teknik pacing and leading, teman-teman. Jadi bagaimana kita nggak terburu-buru untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita perhatikan dulu, kita sesuaikan dulu. Kita tunjukkan minat kita terhadap lawan bicara dulu. Dan ini foto-foto yang akhirnya beliau datang. Ini Pak Willy, Deputi Bidang Learning sekarang, dulu masih Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, jadi beliau yang moderator. Nah ini proses ketika IDP itu. 2019 tuh, Oktober 15 sampai 18. Nah ini dengan beberapa panitia. Nah ini pakaian yang beliau kenakan waktu itu ya, belangkon merah, beskapnya merah, ada kerisnya di belakang gitu, pakai kain jari dan seterusnya. Ini yang namanya pacing and leading. Nah, saya bawa ke konteks pekerjaan ya teman-teman. Ini sekalian nyambung bagaimana ketika kita berpresentasi. Kebanyakan ketika kita presentasi itu hampir seperti SPG yang pertama. Jadi langsung setelah judul BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, kita langsung ngomongin definisi, tata cara, syarat-syarat, manfaat, besaran iuran, dan seterusnya sampai closing. Nah, dari yang kita pelajari, teknik pacing and leading ini, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan pendekatan yang berbeda. Tools yang teman-teman bisa gunakan dengan mudah, itu namanya Customer Value Proposition. Nah, saya ulangi ya, tools yang teman-teman bisa gunakan, terapkan dengan mudah, itu Customer Value Proposition. Tools ini itu sudah kami kupas tuntas di majalah kreatif yang sudah kami blast ke semua email karyawan. Itu di halaman, saya lupa halaman 8 sampai halaman sekian.
Itu kami bahas tuntas di sini. Teman-teman bisa ikuti step by step-nya. Intinya teman-teman, tools ini itu membuat kita tidak buru-buru langsung menjual produk. Tapi kita selami dulu customer kita itu apa aktivitasnya, apa pekerjaannya, apa kegiatannya. Kemudian dia punya kesulitan apa, dia punya risiko pekerjaan apa, dia punya hambatan apa. Dalam mewujudkan keinginannya itu ada tantangan apa. Kita gali. Kemudian apa yang membuat customer kita atau peserta kita ini senang? Apa harapannya, apa yang jadi keinginannya dia, apa yang jadi tujuannya. Ini kita ketahui dulu, kita gali dulu. Dari situ baru kita ke apa yang kita punya, program dan layanan. Dari program BP Jam Sostek, manfaat tambahannya, layanan, kanal-kanalnya, apa keunggulan kita yang bisa kita gunakan untuk memenuhi harapan, atau apa keunggulan kita yang bisa menjawab kesulitan, tantangan, risiko dari peserta atau calon peserta kita. Dari sini kita bisa menyusun sebuah teknik presentasi, nggak langsung judul, definisi, tata cara, syarat-syarat gitu ya, tapi menjadi seperti ini. Perhatikan gradasinya. Menjadi seperti ini. Yang kita bicarakan, yang kita tanyakan, yang kita diskusikan di awal, itu bukan atau belum produk kita dulu. Kita parkir dulu, kita simpan dulu. Tapi yang kita bicarakan di awal adalah tentang apa tantangan yang mereka hadapi, apa kesulitannya, apa risiko kerja mereka. Baru setelahnya kita bicara tentang value kita apa, keunggulan kita apa yang bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Disitulah proses passing and leading dalam menjual program terjadi, teman-teman. Ya, untuk lebih mendalam, teman-teman silakan buka lagi email, nanti cari majalah kreatif. Tools ini dibahas lengkap di situ, teman-teman tinggal baca. Itu teman-teman, ini yang namanya passing leading kalau kita tarik ke presentasi. Jadi kita nggak langsung buru-buru produk apa saja, berapa iuran, apa syarat-syaratnya, enggak. Tapi kita bicara itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Passing and leading. Clear ya? Kalau clear kasih jempolnya. Kasih jempolnya dulu, Mas Paul, mana jempolnya Mas Paul? Oke, saya lanjutkan ke teknik yang kedua. Nah, saya pengen teman-teman perhatikan ini dulu. Perhatikan gambar ini dulu. Nah, gambar apa nih teman-teman nih? Ayo, open mic, gambar apa ini? Ayo, komunikasi loh, ini topiknya ya. Ayo, interaktif, interaktif. Belanja. Grocery shopping. Iya. Ada orang, iya, ada orang belanja, ada orang dorong troli. Nah, teman-teman, sekarang diingat-ingat, apa yang terjadi, apa yang biasanya terjadi ketika troli kita penuh belanjaan, terus kita dorong gitu ya, kita dorong, kenceng, tambah kenceng, terus kita pengen berhenti buru-buru, apa yang terjadi teman-teman? Tumpah. Kalau nggak tumpah itu kayak, gitu ya, kayak kita ngerem mendadak itu nggak bisa-bisa gitu ya. Troli kita nggak langsung berhenti. Oke, ada yang tahu kalau hukum fisikanya ini hukum apa namanya? Nih, kalau contoh lainnya ini. Mengerem mendadak ada si oren di tengah jalan. Hukum fisikanya ada yang tahu nggak ini namanya apa? Momentum, Pak. Momentum. Apa lagi? Ada yang tahu prinsip apa? Saya kasih clue. Ini Newton nih. Hukum Newton pertama. Pasti ada yang ingat nih. Ya, open mic. Hukum Newton pertama. Prinsip inersia, teman-teman. Masih ingat ya? Hukum Newton yang pertama tuh. Sebuah benda akan punya kecenderungan tetap dalam keadaan dia, baik itu diam ataupun bergerak. Benda kalau terlanjur diam nih, dia punya kecenderungan untuk diam. Yang bergerak juga demikian, dia akan punya kecenderungan untuk bergerak. Nah, contohnya si orang yang naik motor ini, dia kecepatan, ada kecepatan, ada si orang yang tengah jalan, dia berhenti tiba-tiba, nggak bisa langsung berhenti dengan mudah, kawan-kawan. Ya, yang terjadi akan seperti ini. Ini namanya prinsip inersia. Nah, prinsip ini teman-teman secara alamiah juga terjadi di otak manusia dan ini yang akan kita manfaatkan untuk ngehack otak lawan bicara.
teknik yang kedua dari persuasi. Namanya yes set statement. Ingat ya, prinsip inersia ya. Kecenderungannya, benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak, dia akan terus bergerak. Ya, seperti troli kita dorong kenceng, terus kita mau berhenti tiba-tiba, kita kan kayak ngikut tuh, ngikut ke trolinya gitu ya. Atau ini, sama. Otak manusia juga secara alamiah punya prinsip inersia. Teknik yang kita pelajari adalah yes set statement. Yes set statement adalah bagaimana caranya dengan cepat kita mendapatkan persetujuan atau jawaban iya dari lawan bicara sebanyak 3 kali. Maka statement kita yang terakhir, apapun itu, secara alamiah otak, dan itu lebih dekat dengan otak bawah sadar, pikiran bawah sadar, dia akan menyetujui apapun itu. Maka ini kalau istilah Mbak Elvis tadi, menghasut dalam konotasi positif. Itu teknik yes set statement. Ya, bagaimana caranya membuat audiens atau lawan bicara menjawab pertanyaan kita dengan jawaban iya, setuju, betul, sebanyak 3 kali. Kalau sudah, ingat prinsip inersia ya, iya dapat, akhiri dengan kalimat tertutup, bukan kalimat terbuka. Yang berisi persuasi kita, apapun yang kita inginkan dari lawan bicara. Ini lagi-lagi teman-teman kalau yang pernah belajar NLP juga pasti tahu yes set statement, teknik yes set. Saya ulang ya. Teknik yes set adalah bagaimana caranya kita mendapatkan persetujuan, jawaban iya, jawaban betul, jawaban setuju itu Mas Oki sebanyak 3 kali berturut-turut. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan apa saja? Pertanyaan ringan boleh, pertanyaan setengah ringan boleh, pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan materi bisa, pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan apapun yang akan kita persuasi juga bisa. Yang penting kita dapat iyanya 3 kali. Baru statement kita terakhir, itu baru persuasi kita. Ya, tapi jangan terlalu nggak nyambung banget ya. Maaf ya. Oke. Dan teman-teman yang paling sering menggunakan teknik ini, itu ada yang kenal beliau? The Golden Ways, ada yang kenal? Siapakah? Siapa orang ini teman-teman? Mario Teguh. Agung Yuniarto. Mario Bros. Oh, super. Pak Mario Teguh, betul. Beliau piawai sekali, terutama ketika ada pertanyaan. Ya, ketika ada pertanyaan, beliau piawai sekali mengolah audiens sehingga audiens yang tadinya berpikir bagaimana menjadi bagaimana, persis seperti keinginan Pak Mario Teguh. Saya ceritakan satu adegan, satu momen di mana ada audiens yang bertanya. Dia bertanya begini, Pak Mario, bagaimana kalau kita bekerja keras, tapi ada rekan kita yang malas-malasan, padahal kita mendapatkan gaji yang sama, Pak Mario. Dan ini membuat kita merasa rugi. Apa yang harus kita lakukan, Pak Mario? Apakah kita harus ikut-ikutan malas atau gimana? Pertanyaan logis ya. Pertanyaan logis, dan ini mungkin mewakili kita semua gitu. Ya, Pak Mario, gimana kalau kita udah kerja keras, tapi ada teman tuh yang malas-malasan gitu. Padahal gajinya sama. Ini membuat kita merasa rugi, Pak Mario. Perhatikan kalimatnya. Orang yang bertanya ini, dia sedang membangun asumsi bahwa audiens semua ini merasa rugi kalau bekerja keras. Sementara ada teman yang malas-malasan gajinya sama. Dan berhasil, audiens semuanya juga merasa begitu. Pak Mario kemudian balik bertanya, sahabat Indonesia yang super, gitu ya. Kalau melihat contoh di atas, mana yang rugi? Yang kerjanya giat atau yang malas-malasan meski gajinya sama? Semuanya menjawab yang giat yang rugi, Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super dan baik hatinya, jika seseorang diberikan pekerjaan dan melakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya, maka orang tersebut adalah orang yang amanah. Betul? Betul, audiens siapa? Mario Teguh melanjutkan. Dan jika seseorang diberikan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaan itu dengan malas-malasan, maka disebut khianat. Betul? Betul. Dapat betul? Yang kedua. Itu namanya Mario Teguh sedang membangun yes set statement-nya. Kalau begitu, yang dicintai Tuhan
itu adalah yang bekerja dengan giat. Betul? Betul. Jadi mana yang masa depannya dijamin oleh Tuhan? Yang giat bekerja. So, kalau begitu, siapa atau mana yang lebih diuntungkan? Yang giat bekerja, jawaban audiens. Ya, perhatikan, ketika di awal audiens merasa bahwa yang rugi yang giat bekerja. Di akhir dengan yes set statement, Mario Teguh bisa membalik sudut pandang sehingga audiens menjawab yang lebih diuntungkan justru yang giat bekerja. Itu dia. Dan kalau teman-teman ingat di awal tadi opening saya menggunakan yes set statement juga, masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Saya di awal tadi menggunakan yes set statement. Masih ingat? Tadi apa yang saya tanyakan teman-teman? Masih ingat nggak ketika di awal saya minta open mic? Saya bertanya apa tadi teman-teman? Ayo. Ayo, masih ingat nggak? Halo, apakah masih menyimak? Jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Masih ingat nggak teman-teman di awal tadi? Halo, Mbak Delta masih ingat nggak Mbak Delta? Di awal tadi saya nanya apa? Jujur aja Pak, tadi saya masuknya terlambat. Masuknya telat. Ayo, teman-teman yang dari awal mengikuti. Saya tadi opening menggunakan yes set statement. Apa yang saya tanyakan teman-teman? Ayo. Mengikuti ikrar, Pak. Oke, setelah mengikuti ikrar. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak saya bertanya? Teman-teman, komunikasi itu selalu terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Betul? Teman-teman jawab apa tadi? Betul. Betul. Kalau ada komunikasi berarti ada interaksi antara kedua belah pihak. Betul? Teman-teman jawab betul. Kalau ada satu pihak saja yang berinteraksi tidak dengan baik, maka komunikasinya hasilnya juga tidak baik. Betul? Betul. Itu yes set statement. Ya. Dan statement terakhir, saya mengajak teman-teman untuk aktif, interaktif, merespon, menjawab, mendiskusikan. Intinya mengajak teman-teman untuk aktif. Seperti itulah yes set statement, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Yes set statement. Bagaimana caranya supaya dengan cepat kita mendapatkan 3 kali persetujuan? Setuju, betul, iya. Baru statement terakhir kita isi dengan persuasi kita. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Clear, teman-teman? Mau tanya Pak? Oke, nice. Gitu dong. Siapakah ini? Delta Pak. Oh, Mbak Delta lagi. Silakan Mbak Delta. Gimana Mbak Delta? Ya, biasanya ya set statement itu sering saya dengar di telepon dari bank Pak, menawarkan kredit atau asuransi. Ya. Nah, tetapi karena memang dari audiens, dari saya yang mendengar itu tidak tertarik sama sekali sejak awal dia nelpon pun saya sudah tidak tertarik, tapi saya biarkan dia bicara. Karena saya merasa bahwa kalau langsung ditutup itu inappropriate, rude lah istilahnya gitu. Oke, nice. Saya perlu memberikan apresiasi kepada Mbak Delta. Nah, bagaimana kita reach out ke calon peserta kita lah yang belum potensi lah istilahnya. Menggunakan yes set statement, sedangkan di awal mereka sudah setting tidak mau untuk mendaftar. Oke. Karena merujuk melihat dengan diri saya sendiri itu kalau misalkan ditelepon diminta untuk daftar asuransi atau kartu kredit, saya mindsetnya sudah nggak mau. Kemudian saya menyadari dia menanyakan, ibu sudah punya anak kan, apa nggak mau kalau anaknya mau nggak supaya anaknya ini nanti pendidikannya lebih terjamin ke depannya? Ya mau. Jawab sampai 3 kali gitu. Nah, kalau begitu mau nggak nih Ibu untuk ikut berkontribusi nih dengan mengikuti bla 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 gitu. Dan itu saya langsung sadar gitu. Oh enggak Mbak, terima kasih gitu. Nah, kalau kita nanti apalagi teman-teman kepesertaan ya terutama ke mikro kecil juga biasanya. Itu kan gimana kita menghadapi yang memang lawan bicara kita itu sudah mindsetnya sudah no. Sudah menutup gitu ya? Iya, sudah menutup. Berarti ya set statement itu ada kelemahannya enggak? Oke. Seperti itu sih.
Thank you Mbak Delta, pertanyaannya bagus Terima banget ya. kasih. Oke. Bagaimana kalau kita ketemu dengan lawan bicara yang udah blocking duluan kayak Mbak Delta ya? Ini saya jawab langsung ya. Kasus ini coba kita kembalikan ya, Luna. Mana Luna? Kasus ini saya coba kembalikan ke Mbak Delta dulu. Saya tanya Mbak Delta. Apa yang membuat Mbak Delta di awal itu udah ini nawarin kartu kredit saya enggak di awal. Orangnya bahkan belum melanjutkan omongan ya. Tapi Mbak Delta udah masang seperti ada warning sign gitu, no gitu. Apa yang membuat Mbak Delta melakukan itu? Karena merasa tidak butuh. Nice, itu kuncinya di situ. Jadi kuncinya adalah yes set statement itu salah satu tools dalam persuasi. Salah satu tools dalam persuasi juga adalah bagaimana kita bisa membangun awareness bahwa lawan bicara membutuhkan apa yang kita tawarkan. Kalau teman-teman pernah nonton film, saya lupa filmnya, tapi judulnya apa ya? Yang Leonardo DiCaprio dan dia minta seseorang untuk menjual pulpennya. Jadi situasinya sedang ada dalam bar, semuanya sedang minum-minum bir dan anggur, gitu ya. Terus si Leonardo ini, saya lupa dia perannya jadi namanya siapa gitu. Dalam sebuah percakapan dia bilang, tolong itu sales semua gitu ya. Mungkin sales sudah closing, udah dapat target gitu ya. Akhirnya minum-minum. Kemudian dalam percakapan Leonardo bilang, tolong salah satu di antara kalian jualkan saya bolpen ini. The Wolf of Wall Street bukannya? Yes, film itu. Pernah nonton ya? Saya yakin teman-teman yang lain pernah nonton. Dan ingat adegan ini. Kemudian bingung karena di dalam bar situasinya semuanya seneng-seneng, musik kenceng, sedang minum gitu ya, disuruh jual bolpen. Kebingungan. Kalau kita pakai cara standar ya bolpen ini kualitasnya bagus, tintanya emas, kemudian bahannya berkualitas, dia awet, nggak gampang habis, warnanya pun nggak gampang hilang dan seterusnya, harganya terjangkau. Itu kalau kita pakai pendekatan standar. Kemudian nggak ada yang bisa jawab di situ, nggak ada yang bisa menjual sesuai dengan keinginan. Kemudian si Leonardo manggil temennya gitu, ini saya kenalin dengan teman saya sales paling bagus sedunia, intinya begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh temannya itu, sales terbaik di dunia itu, dia nggak menawarkan sesuatu dari bolpen itu. Dia nggak bilang tintanya bagus, tintanya emas, kualitas barangnya, bahannya bagus, enggak. Dia ngambil tisu, gitu, karena nggak ada kertas ya di bar itu, ditaruh di tengah gitu, kemudian diminta ke semuanya untuk tolong tuliskan nama kalian masing-masing di kertas ini. Dan nggak ada yang punya bolpen dong. Dan siapapun harus membeli bolpen ini kalau mau nulis. Itu dia namanya sedang membangun statement of needs. Membangun awareness bahwa orang itu butuh dengan produk kita. Nah, itu kalau teman-teman nanti dapat rekamannya, review kembali yang namanya customer value proposition. Customer value proposition yang tadi saya jelaskan, itu adalah tools untuk memudahkan kita membangun kebutuhan dari audiens terhadap program BP Jam Sostek. Itu harus dapat dulu. Baru kita pakai teknik-teknik ini. Gitu Mbak Delta. Jadi kenapa teknik persuasi itu bisa mentah? Karena kita udah ada warning sign sejak awal udah blocking. Kita nggak mau ikut BP Jam Sostek. Tapi begitu teman-teman bisa membangun kesadaran, awareness, bahwa Pak, misalkan di kampung nelayan gitu ya, teman-teman jangan langsung memulai dengan program ini jaminan kecelakaan kerja Bapak. Blockingnya akan tetap bermain kalau teman-teman memulai dari situ. Teman-teman bisa mulai dari mana? Tanya. Bapak-bapak di sini berapa kali sih dalam sebulan tuh pergi melaut? Saya 3 hari, saya seminggu. Wah, saya parah Mbak, saya cuman seminggu ada di rumah, sisanya ada di laut. Nah, dari situ teman-teman punya bekal. Betapa besar risiko bapak-bapak dalam bekerja. Bapak-bapak di sini semua itu bayangkan, bahkan ada yang hanya seminggu berada di rumah, sisanya berada di laut, dan itu risikonya sangat besar, dan seterusnya. Untuk membangun kebutuhan tentang apa yang akan kita persuasi. Intinya gitu, Mbak Delta. Gimana, Mbak Delta? Menjawab, Mbak Delta?
Menjawab, Pak. Jadi yes Ya. statement itu nggak bisa kita gunakan sebagai satu-satunya teknik. Jadi Yes, ada makanya prosesnya. kita belajar tadi mulai matching, condition, kita belajar pacing and leading. Pacingnya dulu, pacingnya. Kalau teman-teman mau dapat apa sih yang bisa kita angkat supaya lawan bicara itu membutuhkan kita, teman-teman gunakan tools customer value proposition. Lagi-lagi saya sampaikan teman-teman tinggal cek di email, udah kami blasting beberapa minggu yang lalu, entah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kreatif edisi terakhir. Nah, di halaman yang halamannya warnanya hitam, di situ kita kupas tuntas. Oke, menjawab ya Mbak Delta ya. Teman-teman, sekarang sudah jam 17.05. Saya mau tawarkan ya, sebenarnya masih ada satu teknik lagi teman-teman, tapi saya tawarkan apakah kita akan melanjutkan satu teknik terakhir atau kita akan menyudahi dengan tanya jawab dan closing, silakan. Saya tawarkan ke teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, tanggung, tinggal satu teknik lagi. Lanjut, ya? Mas. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Janjinya kalau lanjut berarti interaktifnya dijaga ya, open kameranya dijaga. Oke, saya lanjutkan tadi sampai di Pak Mario Teguh ya. Mario Teguh, tadi sampai sini. Oke, ini udah clear ya, yes set statement. Teman-teman, yang kita pelajari ini nanti teman-teman akan, kalau teman-teman udah mempelajari, ya nanti ketemu dengan orang, dengan pihak, gitu ya, nanti akan loading sendiri. Oh berarti teknik ini bisa dipakai. Oh berarti teknik ini bisa dipakai. Customer value proposition, oh ini bisa dipakai. Dan teknik yang terakhir ini juga bisa dipakai. Jadi bukan sebuah tools yang berdiri sendiri yang kita pelajari, dikombinasikan akan menjadi lebih kuat gitu ya. Oke, kita ke teknik yang terakhir. Sebenarnya teknik persuasi itu banyak teman-teman. Yang saya pelajari itu ada sekitar 5-7 teknik. Nah, kita 3 teknik utama aja di kesempatan kita hari ini. Ya. Teman-teman ingat nggak? Ini misalkan situasi, coba bayangkan Bapak Ibu teman-teman, situasinya kita sedang ke sebuah resto gitu ya. Kemudian pelayannya datang. Biasa datang bawa buku catatan. Apa biasanya yang dia tanyakan pertama kali atau apa yang biasanya dia sampaikan ke kita pertama kali? Apa? Mau Ya? pesan apa? Mau pesan apa? Yes, pesan apa? Mau minum apa? Benar nggak? Pelayan ketika kita duduk, dia datang, dia bawa catatan, dia pasti udah langsung tanya, Pak, Bu, mau minum apa, Pak? Padahal tahu dari mana dia kalau kita haus? Apakah kita pernah bilang, Mbak, saya datang ke sini karena saya haus, Mbak, saya datang ke sini karena saya lapar? Nggak pernah. Ini sebenarnya teman-teman, teknik yang dia gunakan, ini teknik persuasi. Namanya apa? Namanya teknik presuposisi. Ya, namanya teknik presuposisi. Apa itu presuposisi? Persis seperti pelayan di rumah makan tadi. Ketika kita datang, dia berasumsi. Dan asumsi itu dia nyatakan dengan positif. Dia berasumsi bahwa kita haus. Gitu. Dia nggak pernah bertanya, maaf, Bu Titis, Ibu haus? Nggak pernah. Pernah nggak Bu Titis ditanya gitu? Pasti langsung mau minum apa, Bu? Gitu kan? Nggak pernah, Bu Titis, Ibu haus, Bu? Nggak pernah. Dia langsung menggunakan asumsi positif bahwa Bu Titis pasti haus. Dia langsung menawarkan, Bu Titis mau minum apa? Kami ada minuman yang spesial hari ini, khusus hari ini, Bu. Bla 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 dia sebutin. Itu namanya teknik presuposisi. Kita bisa tarik ke komunikasi dengan siapapun teknik ini. Presuposisi adalah, tampil di layar ya teman-teman, pernyataan, dan dalam ini saya tekankan pernyataan teman-teman sebisa mungkin pernyataan yang positif. Jangan pernah gunakan untuk kejahatan. Ya. Pernyataan positif mengandaikan sesuatu sebagai fakta. Atau bahasa simpelnya berasumsi. Dan asumsi ini kita nggak perlu bukti atau konfirmasi dari lawan bicara. Saya ulang ya. Presuposisi adalah pernyataan positif mengandaikan sesuatu sebagai fakta atau berasumsi. Dan asumsi ini kita nggak perlu konfirmasi ke lawan bicara. Kita nggak perlu buktikan juga. Dan pernyataan kita juga pernyataan bukan untuk ditanya balik.
Jadi udah satu rangkaian kalimat presuposisi. Nah, kekuatan dari presuposisi ini adalah ketika kita mengeluarkan pernyataan, mengasumsikan sesuatu seolah-olah sudah diterima sebagai kenyataan untuk lawan bicara, itu akan membuat pesan kita menjadi lebih persuasif. Ini penjelasannya. Paling gampangnya tuh lihat contohnya. Yuk kita lihat contohnya. Ini dia teman-teman. Ini contohnya ya. Satu, penggunaan asumsi positif. Contoh yang pertama, kedua, itu asumsi positif. Bapak Ibu, ketika Anda sudah memutuskan untuk membeli produk kami, maka bla 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 bla. Padahal apa? Dia belum beli produknya. Nah, Pak, setelah perusahaan Bapak menjadi peserta jam sostek, oke, teman-teman tinggal lanjutin. Itu asumsi positif. Kemudian ada asosiasi. Yang poin ketiga itu namanya asosiasi. Teman-teman nggak perlu ngapalin jenis dari presuposisinya. Pokoknya contohnya begini aja, gitu aja, biar praktikal ya. Ya, sebagaimana yang Bapak tahu, Pak, BP Jam Sostek sudah mendapatkan banyak penghargaan, misalkan Integrity Award dari KPK tahun 2022, penghargaan apa tentang Human Capital tahun sekian, dan seterusnya. Padahal bisa jadi lawan bicara kita itu belum tahu kalau BP Jam Sostek itu telah mendapatkan banyak penghargaan. Tapi kita pakai asumsi positif ini. Atau misalkan, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham dengan program-program BP Jam Sostek sebelumnya. Padahal bisa jadi ada yang nggak paham sama sekali loh. Jadi dengan asumsi yang kita nggak perlu buktikan. Tapi ini menjadi penguat persuasi kita secara keseluruhan. Poin keempat. Ini sama ya. Saya yakin Anda sepakat dengan saya mengenai pentingnya perlindungan dalam bekerja. Apakah orang yang sepakat? Belum tentu, tapi kita berasumsi positif bahwa Anda dan saya sama-sama sepakat mengenai pentingnya perlindungan dalam bekerja. Kalau contoh yang poin terakhir itu sebab akibat. Ya, presuposisi dengan sebab akibat. Pak, jika Bapak mulai daftar sekarang, maka Bapak akan bisa bekerja dengan lebih tenang, dengan semua perlindungan dari program BP Jam Sostek, Pak. Padahal belum daftar, tapi kita asumsikan dengan bahasa presuposisi, kalau yang terakhir itu sebab akibat. Kalau mendaftar sekarang, maka ada jika, ada maka, ada kalau, ada seandainya, ada maka, itu sebab akibat. Ini yang namanya teknik presuposisi. Yo, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Teknik terakhir sebelum kita closing. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Presuposisi, saya ulang ya, presuposisi. Apa itu presuposisi? Pernyataan yang positif mengandaikan sesuatu sebagai fakta, ya, atau berasumsi. Nah, asumsi ini kita nggak perlu membuktikan ke lawan bicara. Lawan bicara juga nggak perlu bertanya atau konfirmasi kepada kita. Kita membiarkan itu menjadi sebuah asumsi yang positif, dan itu menguatkan persuasi kita. Ya, rangkaian teknik-teknik yang sudah kita lakukan, kita susuli dengan presuposisi, itu akan menguatkan. Gitu. Kita udah pakai customer value proposition, membangun kebutuhan, awareness kebutuhan tentang BP Jam Sostek, kita pakai yes set, kita tambahi dengan ini. Jadi Pak, kalau Bapak daftar sekarang, maka Bapak dan teman-teman yang ada di perusahaan Bapak akan bisa bekerja dengan lebih tenang, Pak. Itu namanya presuposisi. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Silakan. Masih pada stay di tempatnya kah? Ini sama gak Mas sama janji manis atau lip service? Siapakah ini? Silakan, Mas. Apa tadi Mas pertanyaannya? Sorry, tadi numpuk dengan saya ngomong. Apa Mas? Ini sama gak sama dengan janji manis atau lip service? Beda ya? Janji manis seperti apa yang dimaksudkan Mas? Contohnya misalkan. Contohnya, misalkan kalimat mana dengan janji manis yang contohnya kayak apa? Silakan. Kita akan bandingkan. Mungkin kalau nanti pelayanannya akan
cepat gitu misalnya. Hmm. Kalau misalnya Misalnya contohnya pakai dari pakai pakai kalimat yang mana? Contoh yang mana? Contoh poin yang mana? Silakan. Misalkan kalimatnya. misalnya kalau misalnya nanti kalau klaim itu mudah Pak melalui fitur ini gitu kan. Seperti itu Mas misalnya. Tapi ketika dicoba mungkin agak Enggak, tersendat gitu. kalimat presuposisinya, asumsinya ada di mana? Coba contoh susunan kalimatnya. Bisa pakai contoh yang ada tampil ini salah satu, Mas tinggal ganti aja susunannya dengan kalimatnya sendiri coba. Setelah perusahaan Bapak menjadi peserta BP Jam Sostek, Bapak akan menjadi lebih tenang dan juga nanti kalau mau klaim mudah Pak gitu. Misalnya. Oke, kalau mau klaim mudah gitu ya. Ya. Oke, terus yang ditanyakan? Iya itu kan janji di depan ya Mas. Hmm. Itu sama gak sih sama janji manis gitu? Oke. Pertanyaan Saya saya. kan masih ada nih pendapat yang klaim itu sebetulnya bukan susah sih, klaim itu mudah, cuman orang Indonesia aja yang nggak mau repot sebetulnya gitu. Orang Indonesia aja nggak mau repot. Tapi pertanyaan tadi itu janji manis apa enggak teman-teman? Janji manis apa janji nyata? Ayo. Pertanyaan Mas tadi, janji manis atau janji nyata? Klaim di kita itu susah apa gampang sih? Ayo dijawab dulu. Klaim di kita itu susah atau gampang? Mudah, kita Pak. harus sepakat dulu nih. Mudah kan? Berarti janji manis atau enggak? Janji nyata ya. Janji nyata. Tapi kalau netizen banyak yang bilangnya susah gitu. Susah-susah nggak mau repot sih, Pak. Oke. Maha benar netizen dengan semua ketikannya. Gitu ya. Itu sesuatu yang nggak ada di kontrol kita. Yang ada di kontrol kita adalah ketika kita bekerja, ya kita upayakan Jadi beda ya, Pak ya? Yes, dengan beda. lip service atau janji manis persuposisi ini, Pak ya? Ketika teman-teman, makanya teman-teman harus meyakini ketika menggunakan ini adalah menggunakan untuk tujuan kebaikan. Ketika teman-teman sudah meyakini itu, teman-teman nggak akan bisa mengeluarkan kata-kata ketika berbohong. Sepakati dulu bahwa saya akan menggunakan teknik ini untuk kebaikan. Maka teman-teman pasti akan ya sejujur-jujurnya gitu ya. Misalkan kalimat yang terakhir, poin yang terakhir contoh. Daftar sekarang, bekerja lebih tenang. Nyata kok itu, gitu kan? Ketika kita bisa membangun awareness, membangun kebutuhan audiens bahwa dia butuh loh mendaftarkan perusahaannya, gitu ya. Kita contohkan misalkan kita tampilkan testimoni atau kita ajak orang yang bisa memberikan testimoni. Oh iya, oh bener dah kecelakaan. Oh dia nggak kerja. Oh bahkan gajinya itu sampai jam sostek yang ngasih. Bukan sesuatu yang lip service, sesuatu yang nyata. Jadi janji yang nyata. Oh iya, berarti bener nih bisa lebih tenang. Jadi bukan lip service dong ya. Oke. Nah, tinggal apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita udah melanggar ikrar di depan, ya kita bisa meleset tuh ke janji manis. Tapi semoga dengan kita melakukan ikrar di depan tadi, teman-teman akan menggunakan ini sehingga mau bohong itu akan kesulitan, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tujuan kita untuk mengajak ke kebaikan. Itu poinnya, Mas. Gitu ya. Oke. Menjawab ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Mas Andy tadi ya. Thank you, Mas. Silakan. Clear? Kalau clear, kasih jempolnya. Kasih jempolnya ke dulu, jempolnya. Bu Kurnaisih, mana jempolnya, Bu? Bu, kenapa diem aja, Bu? Bu Kurnaisih. Kasih jempolnya ke kamera. Untuk meyakinkan saya bahwa teman-teman udah clear dan nice. Thank you. Dan berarti, tepuk tangan dulu dong, teman-teman dong. Ya. Kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran dari pembelajaran kita. Yang pertama tadi kita udah mempelajari konsepsi persuasi itu seperti apa. Ya, oh persuasi ternyata kalau komunikasi biasa hanya menginformasikan, kalau ini tujuannya untuk mengubah sudut pandang, mengajak orang lain melakukan sesuatu, menjadi misalkan tadi yang nggak suka jadi suka, atau sebaliknya, dan seterusnya.
konsep persuasi. Kita juga udah pelajari tadi fundamental persuasi. Ada 2 tadi, matching condition dengan verbal dan matching condition dengan non-verbal yang kedua ya, yaitu matching dan mirroring. Kemudian 3 teknik tadi kita udah pelajari, ada apa aja tadi? Kenapa jadi saya? Apa aja tadi teman-teman 3 teknik? Pertama, apa tadi? Passing leading. Ayo, baru sebentar udah pada. Setelah passing leading tadi apa? Yang kedua apa? Yes, set statement. Yes, set statement. Yang terakhir kita pelajari presuposisi namanya ya. Oke. Berarti terakhir apa nih? Nah, terakhir lesson learned. Sebelum saya tutup, saya minta ada 2 orang, Mbak, perwakilan dari suara laki-laki dan suara perempuan. Silakan menyampaikan mungkin hal paling menarik apa yang teman-teman pelajari di kelas kita di hari ini, di sore ini, atau mungkin hal baru apa yang baru teman-teman temukan di kelas kita dan seterusnya. Silakan. Nah, saya stop share dulu. Silakan siapa aja. Boleh. Suara wanita dulu deh, ayo. Ladies first. Bisa hal yang paling menarik yang kita temukan di kelas kita, bisa hal baru yang teman-teman temukan gitu, sebelumnya belum pernah ternyata gitu. Yuk, silakan. Ayo, kita bisa betah-betahan sampai maghrib ya. Ayo, silakan. Silakan rekan-rekan. Atau mungkin Mbak Delta, Mbak. Silakan disampaikan. Monggo, siapa aja. Kalau ini nggak harus ditunjuk di sini. Ayo, monggo, silakan. Apa ya tadi saya lagi terima telepon, mohon maaf. Monggo, yang lain silakan. Yuk, yuk. Suara perempuan dulu. Jangan-jangan nggak ada yang nyangkut nih. 1,5 jam lebih nih. Monggo, silakan ya. Ayo, kalau nggak betah-betahan ya kita ya. Oh, betah-betahan. Silakan. Suara perempuan dulu. Pak, ini maksudnya konklusinya. Soalnya saya tadi lagi terima telepon, jadi nggak pertanyaannya apa. Oh, Mbak Delta. Nggak harus Mbak Delta sih. Tadi saya sampaikan ke semuanya, teman-teman. Saya ulang ya. Semoga teman-teman yang lain mendengarkan ya. Saya minta feedback dari teman-teman. 1 suara perempuan, 1 suara pria. Silakan menyampaikan ya. Mungkin hal apa yang paling menarik ya ada di kelas kita hari ini. Buat teman-teman loh ya. Bukan sebuah konklusi. Ya, konklusi juga bisa. Tapi saya lebih ke hal apa yang paling menarik buat teman-teman. Atau teman-teman menemukan apakah hal baru di kelas ini atau pemaknaan baru tentang persuasi atau hal yang lain, silakan. 1 suara wanita, 1 suara pria. Ayo, silakan. Dari saya boleh deh, Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Delta. Ini penyelamat kita ya. Kalau enggak kita bisa sampai maghrib nih. Mau diem-dieman. Aduh, temanya komunikasi tapi diem-dieman. Gimana Mbak Delta? Silakan Mbak Delta. Iya, kalau menarik dari Pak Ongki ya, dari dulu kalau misalkan isi diklat atau present materi adalah presentasinya jelas. Karena presentasinya itu singkat, padat, jelas. Bridging-nya itu kita diberikan gambar. Karena jujur aja kita pun sebagai di kepesertaan juga masih sering ya sosialisasi gambar tulisan semua. Yes. Nah, itu dapat ilmu juga sih setiap Pak Ongki presentasi itu yang saya perhatikan di situ, dan sampai sekarang 6 tahun jadi AR selalu saya contoh adalah mempresentasikan visual dulu untuk bridging. Oke, nice. Kemudian ilmunya semua baru, Pak. Oh, gitu. Jujur belum pernah. Matching, mirroring, teknik persuasi sih sebenarnya kita dari glosarnya sudah paham ya. Cuma maksudnya tekniknya tadi ada matching, mirroring, kemudian ada pace leading juga. Itu semua baru sih, ilmu baru. Sebenarnya tanpa sadar mungkin teman-teman rekan-rekan kepesertaan, wasri maupun pelayanan juga sudah melakukan itu. Cuma kita belum memahami istilahnya. Ya, Nah, hari ini di istilahnya
dikerucutkan oleh Pak Ongki, ini loh istilahnya yang biasa teman-teman Iya. pakai. Ini udah matching. Ini teman-teman biasanya kan kalau teman-teman ARK terutama atau ARP kalau misalkan sosialisasi masuk ke kelurahan atau RT RW sambil ngopi dulu. Nah, itu Iya, kan sebenarnya betul. ada istilahnya ada penyesuaian untuk melakukan matching dengan lawan Iya, bicara. betul. Betul itu, Mbak. Gitu. Saya juga perhatikan juga Pak Denny kalau misalkan kemarin saya habis jalan dengan Pak Denny ke Apindo dan cara beliau masuknya itu ya ngobrol. Betul. Saya perhatikan dulu, oh ya berarti ini seperti yang Pak Ongki bilang, inilah teknik Yes. mirroring. Yes. Sebenarnya dekat dengan keseharian kita, cuma terima kasih hari ini kita sudah paham untuk teknik-teknik secara glosarinya. Iya. Itu aja sih, Pak. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mbak Delta ya. Thank you Mbak Delta ya. Betul seperti yang disampaikan Mbak Delta. Teman-teman, saya juga yakin teman-teman sebenarnya sudah teknik-teknik ini sebenarnya sudah pernah melakukan ya. Nah, di hari ini, di sore ini kita melakukan penguatan. Oh, ternyata begini. Oh, perlu penekanan di sini nih berikutnya gitu ya, Mbak Delta. Oke. Thank you. Yuk, satu lagi. Suara pria silakan. Harusnya banyak nih pria nih. Tapi satu aja deh, yuk silakan. Monggo, silakan. Silakan. Iya, Pak Ongki. Yes, Mas Asni. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Penyelamat kita juga nih, nggak sampai maghrib nih jadinya. Mas Asni, silakan Mas Asni. Ya, Pak Ongki. Dengan komunikasi persuasif ternyata banyak teknik yang harus kita pelajarin dalam hal baik itu dalam pekerjaan ataupun kita bertemu dengan orang lain ya di luar, di khalayak umum. Ini juga bagaimana cara kita meyakinkan orang lain dengan cara-cara halus tapi mengena di orang lain tersebut. Tidak memaksa dan ternyata, gitu ya, dan ternyata hanya dengan kekuatan lidah saja itu bisa mengubah dunia ternyata. Jadi mungkin itu Pongki kalau dari saya, Pak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Asni ya. Thank you Mas Asni ya. Dan lagi-lagi teman-teman, saya perlu menekankan semua teknik yang kita pelajari ini, saya juga meyakini ya teman-teman akan menjaga integritas dan menggunakannya hanya untuk kebaikan. Nah, saya perlu mengutip surat An-Nahl ayat 125 yang pada intinya memberikan amanah buat kita lah yang punya lidah ini, bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Kita meyakini bahwa BP Jam Sostek itu sebuah kebaikan, dan ketika kita mengajak calon peserta kita untuk menjadi peserta BP Jam Sostek, kita sebenarnya sedang menyeru orang lain untuk berada di jalan kebaikan. Maka serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Itu teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Thank you Mbak Delta, Mas Asni yang sudah memberikan lesson learned hari ini. Dan saya sangat berharap teman-teman tidak berhenti hanya di kelas kita di sore ini, tapi teman-teman mengimplementasikan di pekerjaan sehari-hari. Mau komunikasi dengan siapapun, silakan. Nanti kalau ada rekamannya silakan dipelajari kembali. Kalau ada materi dari saya nanti saya share, silakan teman-teman pelajari kembali. Kenapa? Karena ibarat pisau, hari ini kita sedang mengasah pisau, dan kita nggak akan tahu pisau kita itu tajam atau enggak kalau kita nggak pakai. Ya. Kita nggak akan pernah tahu apa manfaat dari semua yang kita pelajari hari ini kalau kita nggak mengimplementasikan. Maka sekali lagi harapan saya teman-teman bisa mengimplementasikan di keseharian pekerjaan sehari-hari. Demikian dari saya, terima kasih, saya tutup. Saya Satrio Adi Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Asni. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Waalaikumsalam. Luar biasa, top habis, top. Habis. Terima kasih, Ongki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ongki atas pembelajaran tentang persuasive communication-nya ya, Mas Ongki. Menarik sekali materinya. Jujur saya juga baru tahu nih terkait teknik persuasif, konsep, tujuan, seperti itu. Tadi ada mirroring, pacing, leading, yes statement, presuposisi, dan ya itu sangat bermanfaat sekali ya, dan semoga bisa diimplementasikan ke pekerjaan kita sehari-hari. Baik, demikianlah kegiatan 4 SKS episode
3 pada sore hari ini. Kembali lagi terima kasih sekali lagi kepada Mas Ongki. Sama-sama. Dan terima kasih kepada rekan-rekan kantor cabang di jajaran Kamil DKI Jakarta yang telah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan 4 SKS pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan ini dapat berguna di pekerjaan dan kehidupan Amin. kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan 4 SKS episode 4 minggu depan ya rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Mbak Nisa. Wabarakatuh. Pak Ongki. Salam sehat selalu Pak Ongki. Salam sehat. Terima kasih Pak Ongki. Mantap Pak Ongki. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Ongki. Ya, Assalamualaikum. Mas Eni, waalaikumsalam. Izin live ya. Assalamualaikum.